Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna yang diutus untuk menyempurnakan segala ajaran yang berasal dari langit, yang menjelaskan tentang apa yang diperselisihkan oleh ahli kitab kepada dunia, sehingga terang benderang apapun yang menjadi poin dari keimanan kepercayaan oleh orang-orang kafir. Baik teman-teman sekalian, siang ini kita membahas terkait dengan bukti ketuhanan Yesus. Saya tadi mengulas sedikit di koma saudara kita, sahabat kita Bang Arif. Namun tiba-tiba aja begitu saya tinggalkan sejenak, kok saya sudah tidak ada di Komal. Mungkin karena noise kali ya, sampai ada yang treble sampai jaringan saya terputus, karena di YouTube juga otomatis tiba-tiba aja terputus. Oke. Semangat siang saudara. Selamat siang. Iya, Katolik, Protestan. Ya, kebetulan memang Kristen Protestan. Baik, silakan buka kameranya Bang. Silakan. Ya, ini tema mana bukti ketuhanan Yesus. Silakan, mungkin Abang bisa menjelaskan ke kita. Ya, kalau soal tema yang ini kita bahas, itu mungkin kita tidak lama bahasnya, Bang Juma ya. Siap. Soalnya ya dengan kasat mata kita sendiri, baik yang beragama yang lain juga, mereka tahu dengan ketuhanan Yesus itu. Dia banyak membuat mukjizat tanpa ada difasilitasi oleh orang lain gitu. Ya kan, dia hanya mengatakan begini langsung jadi begitu. Jadi nggak banyak bahasanya gitu. Iya, Dan itu yang membuktikan bahwa bukti ketuhanan Yesus itulah yang nyata terjadi. Gitu. Nggak ada banyak bahasanya seperti itu, Bang Juma. Iya. Jadi menurut Abang ini itu semua bukti ketuhanan Yesus itu ketika dia bermujizat. Banyak lagi, ya. Apalagi? Dari mukjizatnya, Iya. dia bisa berbuat apapun bentuk dirinya, gitu. Iya. Banyak Terus? sekali. Dan di situ kita bisa pastikan bahwa dia itu maha kuasa, gitu. Apalagi? Kita udah katakan bahwa banyak lagi yang kita lihat bahwa dalam dirinya itu ada ketuhanan gitu. Dari lahirnya sendiri, bahkan di surat Maryam, dia itu adalah yang suci gitu. Itu dalam Al-Quran sendiri mengatakan gitu. Iya. Dan bagaimana dengan tanggapan Bang Juma? Dengan begitu banyak mukjizat yang dilakukan tanpa difasilitasi orang lain, dia hanya langsung mengatakan itu langsung jadi dan sudah dibuatkan oleh para nabi yang terdahulu gitu. Oke.
Jadi kalau saya ditanya Bang, apa bukti ketuhanan Yesus? Sederhana menjawabnya. Ya. Bukti ketuhanan Yesus itu adalah khotbah Petrus di dalam KPR 2:36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bukti ketuhanannya. Asapnya ini Bang, nanti kena PL. Iya. Maaf ya Bang Juma. Siap. Jadi bukti ketuhanan Yesus itu jelas, dalil di KPR 2:36 itu, seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus, bahwa Allah, bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, berarti itu Yesus menjadi Tuhan itu karena dibuat oleh Tuhannya Yahudi. Itulah bukti ketuhanannya. Adapun yang Abang jelaskan tadi, mujizat-mujizatnya, itu bukan bukti ketuhanan. Itu bukti kenabian, itu bukti kerasulan, itu bukti utusan. Jadi bukti ketuhanan Yesus adalah khotbah Petrus itu, bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Itu bukti ketuhanannya, bahwa dia memang dilantik, dibuat oleh Tuhannya Yahudi untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Itu fakta tertulis. Karena saudara Kristen kita tidak memiliki bukti data, bukti ketuhanan, maka bukti kenabian dijadikan sebagai bukti ketuhanan. Nah, itu Bang. Oke Bang Juma. Iya. Lagi gitu ya. Boleh, silakan. Itu saya benarkan Bang Juma, tapi saya benarkan itu karena itu menurut pandangan Bang Juma gitu ya. Menurut pandangan Bang Juma, kalau kita cerita tentang nabi-nabi terdahulu, dengan ada mujizat 1-2 yang dibuat oleh nabi yang terdahulu, itu difasilitasi. Kita tadi udah bilang bahwa ketuhanan Yesus itu kelihatan banget gitu. Lain dengan para nabi yang lain yang terdahulu, mereka difasilitasi gitu. Kayak Nabi Musa gitu, difasilitasi dengan tongkat gitu. Itu kenyataan yang ada. Jadi kita nggak bisa gimana ya, itu nggak bisa kita tawar-tawar begitu. Iya. Jadi Bang, itu bukan menurut saya, itu menurut dalil. Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Nah, ketika saudara mengatakan tidak ada fasilitas, baca khotbah Petrus. Khotbah Petrus di dalam KPR 2 nomor 22. Seluruh orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, orang yang ditentukan oleh Allah melakukan mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi Allah yang melakukan segala mujizat itu, Yesus sebagai alat, media pembuktian. Makanya di dalam Yohanes 1:18, Bapa yang mengutus Yesus tidak pernah kau dengarkan, tidak pernah kau dengarkan suaranya, tidak pernah kau lihat, tetapi anak yang di pangkuannya dialah yang menyatakannya. Jadi Allah pencipta langit dan bumi menyatakan keberadaannya melalui Yesus. KPR 2:22. Seluruh orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret sebagai perantara kepada manusia agar Tuhan melakukan tanda-tanda, mujizat dan kekuatan melalui Yesus. Jadi bukan itu gagal mujizat itu sebagai bukti ketuhanan, mujizat itu sebagai bukti kerasulan. Baik Bang Juma. Baik. Ya. Sekarang kita lihat dulu Petrusnya, gitu ya. Ya. Kita lihat dulu Petrusnya.
Ya, Petrus, ya kan? Dari manakah wahyunya ketika dia mengatakan seperti itu? Dari mana dia tahu gitu? Kenapa dia berani mengatakan begitu bahwa dia itu harus semua orang Israel gitu ya harus tahu bahwa tidak logika. iya. Coba tanggapi Bang Kan Joni. Yesus sudah mengatakan segala. Oke, Yesus berkata segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya, termasuk Petrus. Dan Petrus percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu pengakuan Yesus. Maka Baik. Petrus yang telah menerima firman itu menjelaskan bahwa Yesus adalah perantara. Tuhan melakukan segala mujizat, tanda-tanda dan kekuatan melalui perantaraan Yesus. Maka Baik. ketika saudara ingin membuktikan bukti ketuhanan Yesus pakai mujizat Yesus, itu tidak nyambung. Karena mujizat itu adalah bukti kenabian. Nah, sedangkan bukti ketuhanan Yesus sederhana bukti ketuhanannya. Tuhan Elohim, Tuhannya Yahudi, membuat Yesus adalah Tuhan bagi orang-orang jahat. Itulah buktinya. Kenapa lari kemana-mana? Ada bukti kok. Kenapa? Mana bukti ketuhanan Yesus? Langsung jawab aja. KPR 236. Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan. Kenapa Anda mengingkari dalil, Bang? Kenapa lari dari dalil? Bukan Kan ada bukti. lari dari Bukti dalil. Bang Juma. Cuma itu memang pemahamannya Bang Juma. Itu Dalil itu jawabannya berbunyi- sebenarnya. Dalil itu berbunyi apa, Bang? Dalil itu berbunyi Karena apa? kajiannya tadi, kita mesti bisa menjawab bersama gitu. Dari mana Petrus itu tahu gitu? Kenapa dia bisa mengkhotbahkan seperti itu gitu? Begitu juga Anda. Bagaimana Anda bisa tahu? Bagaimana Anda bisa Logikanya begitu. mengkhotbahkan kalau Yesus itu Tuhan? Coba. Kalau Petrus Ya karena itu jelas. tertulis gitu. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Baik itu tadi kita bilang. Baik itu di Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu juga mengimani itu yang namanya Injil gitu. Injil. Mereka tahu Tahu bahwa tentang mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus gitu. ya mujizat itu sebagai rasul. Biiznillah, dengan izin Allah. Yesus cuma mengatakan itu. Aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti itu biiznillah, dengan izin Allah. Nah sekarang Anda kewalahan mencari bukti ketuhanan. Padahal saya sudah kasih data. Tuhannya Itu pada Yahudi waktu membuat Yesus menjadi Tuhan. Kenapa Anda tolak dalil itu? kalau itu Bang Zuma mengatakan dia tidak bisa berbuat pada dirinya sendiri gitu kan. Ya. Itu pada waktu dan tempat yang Yang- apa namanya? Yang ada di Yahudi. Kalau ada di Kristen, kalau ada di Kristen jadi Tuhan dia. Iya, di tempat dan waktu yang berbeda gitu. Iya, kalau di masa Yesus hanya utusan, tapi di masa Kristen Yesus Tuhan, gitu maksudnya. Kok berubah jadi Tuhan dia?
Padahal dalilnya sudah jelas abangku, dalil sudah ada kok. Kenapa Anda menolak dalil? Legalitas Yesus menjadi Tuhan itu jelas, KPR 2:32-36. Kenapa ditolak legalitas ini? Tuhan telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Udah, itulah bukti ketuhanannya. Gak ada yang lain. Nggak benar itu. Kalau menurut saya ya, Bang Juma, ya. Kalau menurut saya ya, Petrusnya itu yang menurut saya Petrusnya itu yang tidak mengerti gitu tentang Yesus gitu. Karena Yesus itu memang maha kuasa gitu. Apapun dia katakan, apapun dia firmankan itu langsung jadi gitu. Jadi kalau Petrus itu mengorbankan yang seperti itu tidak logika masuk akal, nggak masuk akal gitu. Kok lebih tahu dia tentang Yesus gitu? Lah, sekarang Anda sendiri lebih tahu Yesus Tuhan itu dari mana ilmunya? Ya dari kitab yang tertulis gitu. Apa, di mana tertulis Yesus itu Tuhan? Di mananya? Di mana? Anda saya bantu. Yesus itu Tuhan, dalilnya KPR 2:36. Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan untuk Anda doang, bukan untuk alam semesta. Untuk Anda doang Yesus itu menjadi Tuhan. Yang jelasnya untuk buat pribadi saya ya Bang Juma ya. Iya Bang. Bang. Dengan pengajaran yang kami imani, adalah Alkitab, gitu ya. Kita memang tidak bisa pungkiri dari semua isi kitab kita, baik ya katakanlah dulu Alkitab gitu. Itu ketika kita ini ngaji gitu ya, kita baca lalu kita cari pengertiannya, maknanya dan lain-lain gitu. Memang ada onde-onde yang menurut saya bertolak belakang gitu ya, bertolak belakang dengan yang menurut kita itu adalah kebenaran, jadi nggak kebenaran gitu. Sama dengan Yesus itu Tuhan, udah titik. Dia di situ yang mengatakan, tolong dengar dulu Bang Jum. Kayak dia surat hadis itu ada masa surga seorang istri ada di telapak kaki suami gitu. Sementara iman itu tergantung pribadi kita sendiri gitu. Jadi ada yang tidak benar yang dibuat-buat gitu. Bukti Yesus itu Tuhan adalah KPR 2:36. Tuhan Yahudi membuat Yesus, Tuhannya Kristen, menjadi Tuhan. Kesimpulannya Bang Juma ya. Kalau di situ Bang Juma berpegang, kesimpulannya Petrus itu yang tidak benar mengkhotbahkan itu. Loh, kesimpulannya. Kok bisa begitu? Ya benar lah. Iyalah. Ya sudah. Kalau Yesus memang Tuhan, siapa yang berhak mengatakan dirinya Tuhan? Dia sendiri ada mengatakan dirinya Tuhan. Silakan. Anda tunjukkan di mana Yesus mengajarkan dirinya adalah pencipta. Itu udah beberapa kali kita itu udah bahas itu Bang Juma. Sejak kapan? Beberapa kali kita. Coba di mana Yesus mengaku pencipta? Banyak, baik di di perjanjian lama. Mate minya. Masuk magaramba mini ancale. Bahkan di perjanjian baru yaitu Injil
Itu Iya. udah tertulis semuanya di situ. Iya, di mana? Jadi Di tidak mana, perlu Bang? Di kita mana? bahas lagi. Kita Iya. yang nyata-nyata aja yang harus kita. Oh, tim ya, Kampoleng. Di mana, Bang? Yesus mengatakan dirinya pencipta di mana? Yesus ini Tuhan yang dibentuk, Tadi udah kita yang jawab. yang dibuat untuk orang jahat. Itu yang membuat Tuhan Yesus itu Tuhan. Nah, itu adalah khotbahnya Petrus. Iya kan? Nah, sesat enggak Petrus itu? Nah, di sini kesimpulannya Petrus itu yang nggak benar khotbahnya. Gitu. Satu-satunya Nah, iya, legalitas, betul. satu-satunya legalitas ketuhanan Yesus hanya khotbah Petrus. Dikatakan juga penyesat, berarti sudah habis sudah, tak ada lagi, tidak ada lagi, tidak ada lagi berarti. Petrus khotbahnya itu nggak Khotbah benar. Petrus tidak benar ya sudah, habis sudah, legalitas Ya, habis ketuhanan sudah. Yesus Habis sudah, punah Bang. habis. Mana lagi Habis coba? sudah gitu. Tinggal ada Ya. satu. Setelah Petrus gugur, tinggal satu, yaitu Paulus di Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan. Nah, kena lagi. Tuh, Paulus lagi yang mengatakan itu. Gugur juga itu, penyesat juga. Penyesat juga Paulus. Petrus penyesat. Nah, Paulus juga ikut-ikutan tuh. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan. Hah. Sesat juga Paulus. Ah? Ah? Sesat juga. Paulus ini sesat juga enggak? Lihat dulu dari segi Ya, lihat, ceritanya. dilihat. Kenapa dilihat? Dia mengatakan Yesus ini mati agar Tentang- dia bangkit tentang untuk Paulus, menjadi gitu. Tuhan. Tunggu, dia mengatakan untuk itulah Yesus mati supaya dia bangkit agar menjadi Tuhan. Nah, berarti Paulus mengatakan Yesus itu supaya menjadi Tuhan syaratnya dia harus mati dulu. Alamak. Berarti syarat menjadi Tuhan mati. Tuhan baru. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan. Alamak. Petrus tadi sesat. Padahal itu satu-satunya legalitas. Anda menolak. Oke, saya kasih tambah bonus. Legalitas dari Paulus. Gimana? Anda tolak juga? Anda tolak juga itu? Bang? Anda tolak juga pengakuan Paulus? Bang? Bang Juma. Kenapa menangis ya? Anda tolak juga pengakuan Paulus? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik untuk orang mati maupun untuk orang hidup. Itu terjemahan salah sebenarnya. Harusnya baik mati maupun hidup. Untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Kristus menjadi Tuhan. Hidup Yang mati. jelas kalau kita kembali ke intinya Bang Juma ya. Ah, ah, ah. Yang dimana bukti pernyataan bahwa ketuhanan Yesus itu Nggak ada bukti selain dua itu tadi. Apa buktinya? kita nggak bisa, Bang Juma nggak bisa pungkiri itu. Ya apa Nggak bisa buktinya pungkiri selain itu, dua legalitas dari Petrus? bahwa ada bukti ketuhanan Yesus itu dari Buktinya beberapa apa? perbuatannya itu, dan itu, Itu tidak bukti bisa kerasulan. dilakukan oleh Itu bukti kerasulan. Kalau rasul, kalau kita itu bilang dia adalah nabi gitu kan, Itu bukti kenabian. Itu tidak bisa dilakukan. Itu tidak bisa dilakukan oleh para rasul dan para nabi. Nah, Gitu. Yesus bisa nggak belah laut? Nggak bisa. Bisa. Mana buktinya? Di Padahal mana itu- tertulis? buktinya. Di mana tertulis Yesus belah lautan?
Di mana buktinya? Saya lupa Bang Juma ya. Oh, nggak ada. Saya tahu ceritanya. Nggak ada, Bang. Bisa nggak Yesus membuat tongkat menjadi ular? Bisa nggak Ketika Yesus mereka bela bulan? Nggak pergi, bisa. diibaratkan menjala apa itu? Menjala buaya. Bisa. Dia maha kuasa, Nggak bisa. ada ngarang maha kuasa apa maha kuasa. Apapun yang Maha berata. dilakukan oleh Yesus itu akan terjadi, gitu. Loh, Yesus Bang ada Juma masa aja di mana dia itu tidak bisa Tuhan, bermujizat. Yesus saja berkehendak. Berkehendak aja Yesus kepada Bang Juma mau jadi apa, itu akan jadi Bang Juma. Ngarang abang ini, ngarang abang. Abang ngarang, tidak boleh ngarang, Bang. Jangan terlalu berlebihan dalam mengarang, tidak bagus. Enggak mengarang, memang itu nyata gitu. Jangan dipungkiri Apanya Bang yang Juma nyata? gitu. Saya tidak memungkiri apa-apapun. Aduh, saya tidak memungkiri Al-Quran apa-apa. aja itu mengetahui itu, menyampaikan Apa itu. itu? Apa itu, Bang? Apa? Dari kelahirannya aja gitu ya. Bahwa dia itu adalah yang suci gitu. Nah, Dia lahir sebagai Nggak ada. nabi. Dia tidak lahir sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan lahir. Mana ada Tuhan lahir, Bang? Yang lahir adalah nabi, yang lahir adalah rasul, yang lahir adalah manusia, bukan Tuhan. Lahir itu sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Mana ada Tuhan lahir? Ada aja. benar. Nah, terus? Karena dia datang, karena dia datang untuk menyampaikan dirinya, memberitahukan dirinya, ya, kepada manusia gitu ya. Kalau dirinya Dia adalah secara makhluk gitu. Bahwa dia Kalau itu dirinya Tuhan, adalah gitu. Kalau dirinya adalah Dirinya adalah Tuhan. di Dia mau mana? Di menyampaikan mana itu Yesus kepada mengatakan makhluk. itu? Di mana? Di mana Yesus, abangku? Di mana Yesus mengatakan kalau dirinya adalah Tuhan? Di mana? Itu Bang Jumanya mungkirin aja gitu. Di mana? Saya bertanya, bukan mungkiri. Di mana Yesus mengatakan aku datang untuk membuktikan bahwa aku adalah Tuhan? Itu di mana buktinya, abang? Anda menerima Yesus sebagai Tuhan karena Yesus memang Tuhan untuk orang jahat, penyesat. Bukti penyesatan Anda kelabakan. Ketika diminta pertanggungjawaban, di mana bukti ketuhanan Yesus? Seupil kalau ada, seupil kalau ada, seupil aja. Tidak ada. Selain yang tadi, Tuhannya Yahudi Rabbus Samawati wal Ar menjadikan dia sebagai Tuhan. Sama seperti Al-Quran menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang kafir. Kabur dia. Maziri an malu. Siriki kodong. Tenakulah na buktikan lanjut Yesus Tuhan. Sudah aku bantu, saya kasih dalil, bukti Yesus Tuhan, ini dalilnya. Yesus Tuhan yang dibuat oleh Tuhan yang benar. Berarti dia cuma Tuhan-Tuhanan. Gitu. Halo bro. Halo juga. Jualan kaset abang? Jualan kaset jangan di sini bosku. Ya, cari lapangan bola. Silakan saudara non muslim yang memahami Bible yang halo, semangat siang. Masalah dari Kristen. Oh, alhamdulillah muslim. Ya, Katolik dulu bang. alhamdulillah, masya Allah. Ini ada pertanyaan tuh bang. Iya. Tadi kan Edis kan kutes kan bang. Aku tahu kalau pengikut Paulus itu sebenarnya dia kalau di dalam Injil dan Al-Quran itu adalah antikristus, adalah pengikutnya Dajjal. Benar Tadi sekali. kutes Tepuk Edis, tangan buat abang dulu. Tepuk tangan dulu. Tadi Edis kutes. Iya. Tanya sama Edis. Tadi kan Edis tanya sama aku bang. Agamamu apa? Agamaku Katolik, lahir besar di Katolik. Terus berarti apa agamamu? Ku bilang bingung dia. Kristen Islam, Islam Kristen. Bingung kan dia? Terus ku tanya, Dis, antikristus menurut kamu itu siapa?
yang tidak percaya Yesus. Oke. Terus ku tanya sama Edis, Bang. Kalau kau bilang la ilaha illallah, Musa Rasulullah, terus la ilaha illallah, Yesus Kristus Isa Al-Masih putra Maryam utusan Allah, terus la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Aku agamanya apa, Dis? Aku umatnya siapa? Bingung dia. Hai, cerdas. Cerdas. terus? Masya Allah. Ada sebenarnya yang harus abang jelaskan kepada kawan-kawan kita yang mau mu'alaf. Ini yang menyerang Celuk. Thank you. yang menyerang saudara-saudara kita orang Muslim. Yang pertama satu, mengaitkan Paulus dengan surat Yasin. Sebenarnya kalau yang pernah aku pelajari, Bang, di HR Muslim, lupa aku. Itu di dalam hadis itu mengatakan Paulus itu nama Arabnya itu ada sesuatu. Dia waktu yang pura-pura bertaubat, dia matanya disambar oleh malaikat, diberi hukuman. Nah, dan Paulus itu sendiri yang sebenarnya aku pelajari, dia bertemu setan yang menyamar. Setan kan atau iblis kan bisa menyamar sebagai apa saja. Contoh, mau jadi manusia, terus mau jadi pura-pura seperti malaikat. Nah, itu yang tidak dipahami orang mereka. Nah, itu yang perlu kita ajarkan kepada mereka adalah bahwa Allah menciptakan beberapa makhluk. Nah, kadang di statusku di WA, Bang, kadang aku ajarkan bahwa Allah menciptakan 3 makhluk: malaikat, manusia, jin. Jin itu yang di Injil Al-Quran itu yang bernama Lucifer atau Asasil. Nah, itu yang menolak atas perintah Allah menyembah Nabi Adam dan sujud kepadanya, karena mempunyai sifat iri hati dan kesombongan, diturunkan ke bumi. Nah, itu yang mereka tidak tahu. Iya, Harus, betul. kadang kita harus membentengi saudara-saudara kita orang Muslim, Bang. Siap. Jadi bagaimana caranya? Kadang mereka mengaitkan Paulus itu dengan surat Yasin. Padahal ada hadis sendiri di hadis Muslim, lupa aku siapa. Nanti abang coba cari tahu tentang Paulus, ada nama bahasa Arabnya. Iya. Aku tadi masuk di roomnya Edis tadi, aku tes. Aku agamanya apa, di umatnya siapa aku? Bingung dia. Diturunkan. Siap. Oke, Bang. Semoga istiqamah saya. Semangat ya, Bang. Nanti kita DM ya. Siap. Boleh. Tukar WA ya. Silakan, Abang Bang. di mana, Bang? Izin. Saya Makassar saya. Makassar. Siap. Tanteku di Makassar juga ada. Oh, Tinggal di Tulungagung. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Semangat ya, Bangku. Iya, Bang. Makasih. Dan sehat-sehat, salam ke keluarga. Wassalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren kan kalau mualaf itu cerdas memang kan. Teruji dan susah untuk dikalahkan sama akal-akal. Semangat siang. Saudara, silakan, Saudara Sius. Iya. Halo. Ya, Bang Juma. Selamat siang. Siang juga. Ini ada tema. Baik. Mana bukti ketuhanan Yesus itu mana? Saya tadi sudah membantu. Di mana? Gini, bunyinya begini. Yesus berdoa kepada Bapaknya, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Artinya, sebelum dunia ini jadi, itu Yesus itu sudah ada, Bang Juma. Itu Yesus berdoa bukti Tuhan atau bukti Nabi?
Iya, ini dulu. Yesus berdoa kepada Bapa. Oleh sebab Iya. itu ya Bapa, ya dengar dulu. Iya. Saya mau membuktikan dia itu Tuhan apa tidak. Ya toh? Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Yang kumiliki. Sebelum dunia ada. Dunia ada. Oke, jawabannya di Sebelum- Yohanes 1:14. Boleh Sebelum dibacakan? dunia ada, artinya dia itu Tuhan Iya. atau bukan, Bang? Enggak, Baca sebelum ke Yohanes Yohanes 1. itu. Enggak, menurut Jawabannya di Bang situ. Juma, Yesus itu Tuhan apa enggak? Iya bukan lah, wong dia berdoa. Loh, Baca berdasarkan ayat tadi loh. Yohanes 1:14 Sebelum coba dibaca. dunia ini ada dia. Ini suka ngotot dia. Baca Yohanes 1:14 coba. Yohanes 1:14. Oke. Iya. Ayat yang lain yang menunjukkan Yesus berkata Tunggu kepada baca orang-orang Yohanes 1 Yahudi. dulu. Yohanes Iya, nanti 1:14 setelah itu, dulu. Bang. Ada dua yang saya sudah kadang saya sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Itu menunjukkan dia itu adalah Tuhan. Oke, Yohanes berapa? 1 ayat 14. Iya, Ya. Yohanes Ya. 1 ayat 14. betul. Silakan. Ya, sebentar Bang Cuma. Santai ya. Oh, salah Bang Cuma. Sebentar ya. Apa katanya? Ya. Oke, ayat 14 ya Bang Cuma ya. Iya. Bentar ya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ya kan? Firman itu telah menjadi manusia. Iya, terus Makanya tadi, karena dia Loh, sudah dibaca menjadi dulu. manusia. Dengar dulu. Dibaca Firman dulu. itu, ya, oke saya baca ya. Saya baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu? Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh Diberikan. kasih karunia dan kemuliaan yang kebenaran. diberikan. Kemuliaan dan diberikan. Kemuliaan. Yang diberikan. Jadi itu sebabnya dengar Gugur tadi Yohanes gugur, Bang. 17 nomor 5 gugur. Udah. Sekarang Anda bawa lagi. Yohanes 8 sebelum dunia ini Ah, dengar dulu sebelum dunia ini ada dia itu sudah ada, artinya pencipta itu. Nah pencipta Baca. itu di Yohanes 1 ayat 14 telah menjadi manusia karena sebelumnya itu kemuliaan yang diberikan Dengar dulu. kepada Ya, dia. karena dia kan telah Kemuliaan yang diberikan kepada dia gugur. karena dia Gugur lagi. karena dia telah menjadi manusia, maka dia mendapat Siapa yang kemuliaan. jadi manusia? Iya, makanya dia bukan Tadi Tuhan. sudah ayat Tadi itu dibilang. sudah jelas. Firman itu telah bukti menjadi ketuhanan manusia. Yesus mana? Begitu. Bukti Jadi, ketuhanannya Firman itu mana? telah menjadi manusia. Makanya dia Bukti mendapat ketuhanannya kemuliaan. mana? Bukti ketuhanan tidak ada, karena kemuliaannya adalah kemuliaan diberikan. Ada Yang dua kedua. ayat yang saya bawa. Ada dua Oke, ayat yang saya yang- bawa. Ya, jawaban yang data kedua adalah baca Iya, toh. Efesus 1 nomor 4. Iya. Baca Efesus 1 4. Oke, lompat-lompat ya. Iya kan gugur, yang satu udah gugur. Enggak ada gugur-guguran dalam Alkitab. Ya terserah bagi Anda Yesus itu Tuhan, tidak Ya. gugur itu. Iya memang nggak apa-apa. Memang Yesus Ya, Tuhan nggak untuk apa-apa, orang memang. jahat. Iya, Yesus Tuhan untuk orang jahat memang. Sekarang baca Efesus 1 nomor 4. Efesus kemana-mana. Efesus 1 nomor 4. Ya, ntar Bang Duma ya. Saya buka dulu. Efesus 1. Nomor 4 ya. Ya. Ini. Nomor 4 yang begini. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam dia. Ya,
sebelum dunia ini jadi. Sebelum Itu sama dunia ini dengan- jadi, kita sama sudah dipilih. dengan Kita sama dengan sudah Yohanes dipilih. 17 ayat 5 tadi. Kita sudah dipilih sejak dunia belum dijadikan. Jadi dia sudah ada. Gugur Gitu lagi. Mana gugur? Sebab Gugur lagi. di dalam dia itu siapa Bang Juma? Gugur Dia itu lagi. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di Gugur hadapannya. lagi. Itu Gugur lagi. ajarannya dia setelah dia menjadi manusia. Gugur lagi, nggak ada. Yesus Ya. bukti Tuhannya mana? Bukti ketuhan Yesus mana? Jadi, Mana? jadi setelah Mana? dia menjadi manusia, makanya dia Bukti mengajarkan seperti ini. ketuhanannya mana? Itu. Bukti Jadi ada ketuhanan. 2 ayat yang ada satu lagi ayat yang mengatakan Yohanes 13 Bukti ayat 13. Kamu menyebut ketuhanan. aku guru dan Tuhan. Katamu itu benar. Itu Ada udah. Keok. Nggak ada ya. Maaf ya bos. Tidak ada bukti ketuhanan Yesus. Gugur. Halo semangat siang. Bang Kingdom. Halo. Halo Bang, apa Halo kabar? juga. Baik. Udah lama nggak ketemu ya Bang ya? Iya betul. Sehat-sehat selalu? Sehat-sehat. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Iya, tadi saya sempat ngikutin diskusinya Abang dengan ada beberapa teman yang menyangkut bukti ketuhanan Yesus ya Bang ya. Iya betul. Dan di situ kan Abang memberikan satu dalil ya yang di KPR ketika Petrus berkhotbah, Yesus yang telah engkau salib itu telah menjadi Tuhan. Iya. Baik. Jadi apa yang dikhotbahkan Petrus itu sebenarnya kan merupakan satu penegasan dan peneguhan kepada bangsa Israel, orang-orang Yahudi, bahwa Yesus yang disalib itu sebenarnya adalah Tuhan ya. Nah, kalau kita mau lihat bukti bahwa ketika Yesus itu Tuhan, sebelum dia lahir itu sudah diakui sebagai Tuhan, yaitu di Lukas 1 ayat 43, di mana ketika Maria berkunjung ke Elizabeth, di situ dikatakan bahwa Elizabeth dengan bernubuat, siapakah aku ini, Lukas 1 ayat 43, sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Terus ketika dia lahir, malaikat sendiri dari surga yang datang dan berkata, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang ketiga, 3 orang Majus datang mencari dia dan sujud menyembah kepadanya. Bahkan Herodes pun berkata kepada 3 orang Majus ini, pergilah dan carilah anak itu supaya aku juga datang untuk menyembah dia. Ya, jadi sebelum ketika 3 orang Majus ini datang bertemu dengan Herodes dan mengatakan bahwa di mana raja yang baru dilahirkan itu, Herodes kaget. Terus dia bertanya kepada para imam, di mana tertulis di kitab Taurat bahwa akan datang sang Mesias itu ya. Jadi sebelum Yesus lahir pun sudah diakui dia sebagai Tuhan, karena ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ini pernyataan dari Elizabeth. Terus kalau kita juga lihat bukti ketuhanannya Yesus itu jelas sudah dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, Yesus itu juga sang pencipta, itu dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 3-nya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Nah, untuk penggenapan nubuat, maka Yohanes 1 ayat 14 itu dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Jadi sekali lagi saya mau katakan buat Bang Suma bahwa khotbah Petrus itu untuk satu peneguhan dan penegasan kepada orang-orang Yahudi karena mereka nggak tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Bukan setelah dia mati baru dilantik jadi Tuhan. Siapa yang bisa melantik orang jadi Tuhan? Tidak bisa. Karena itu kan sudah dikatakan Lukas 2:11. Kristus yang diurapi, ya, artinya yang diurapi. Siapa yang mengurapi Yesus ini dalam kemanusiaannya? Karena dia datang dari Sang Bapa. Bapalah yang mengurapi dia sebagai kemanusiaannya. Makanya ketika dia bangkit, dan dia katakan di Matius 28 ayat 18, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi Tuhan yang disematkan kepada Yesus di dalam kemanusiaannya itu berbicara tentang kurios, artinya pemilik atau penguasa. Tetapi kalau disematkan kepada dia sebagai sang firman, dia adalah Elohim. Dia juga sang pencipta. Gitu Abang. Oke, baik. Jadi sebenarnya ada benarnya yang Anda katakan bahwa Yesus adalah Tuhan untuk Elizabeth, Yesus adalah Tuhan untuk orang Majus, Yesus adalah yang menyalib Yesus. Ada benarnya, dan Yesus adalah Tuhan untuk orang-orang Kristen. Tapi fakta sebentar tidak. Abang, saya luruskan dulu statementnya Abang ini. Karena ketika di khotbah Petrus itu juga belum ada yang disebut Kristen di situ. Dan khotbah Petrus itu bukan ya seperti Abang tadi saya sempat dengar bahwa itu kata Paulus. Nah, kalau kita bicara tentang KPR awal-awal itu belum ada Paulus di situ. Oke. Itu para rasul sendiri. Ya, oke, lanjut Bang. Ya, intinya Yesus Tuhan bagi Kristen, bagi ahli Taurat, bagi Elizabeth, bagi orang Majus. Tapi Yesus bukan Tuhan alam semesta. Yesus itu dibuat menjadi Tuhan hanya untuk orang-orang tertentu doang. Apa buktinya? Yesus sendiri bertuhan. Kutanya dulu Abang. Baik. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, apakah dia bertuhan atau tidak bertuhan? Oke, saya jelaskan ya Bang ya. Ya. Ketika Yesus datang, sesuai dengan yang ada di Filipi 2 ayat 6 itu, dalam rupa Allah, ia telah mengosongkan dirinya. Ya, dia mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa manusia. Jadi dia mengosongkan dirinya. Ketika dia datang, dia tidak membawa hakikatnya dia itu sebagai Tuhan. Dia mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia biasa seperti Abang dan saya. Supaya dia juga bisa merasakan bagaimana menjadi manusia itu kelemahan-kelemahannya seperti apa. Oke. Makanya dia Jadi- proses. Jadi dia Dari- bertuhan. Ketika dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku, itu dia mewakili umatnya sebagai orang-orang Yahudi juga. Dia bertuhan atau tidak bertuhan? Sebentar, Abang. Jadi dia di situ, dia memposisikan diri sebagai umat Yahudi juga, karena dia datang di Yahudi. Tetapi Abang, kalau Abang mau lihat ya, ketika Yesus berkata, aku anak Allah, ya, bahkan kalau kita baca di Matius 14 ayat 33, ketika Yesus berjalan di atas air ya, lalu ketika dia sampai ke kapal itu, di situ Matius 14 ayat 33, di situ dikatakan orang-orang yang ada di dalam perahu itu sujud menyembah kepada dia. Bayangkan saja Bang, masa seorang Oke. manusia, Iya. seorang manusia kok bisa dia sujud dan menyembah kepada dia, orang menyembah sujud Iya. kepada dia. Oke, kita tambah lagi. Oke, tambahan bonus. Sekarang Yesus apakah bertuhan? Itu dulu. Yesus tidak bertuhan Abang, karena Berarti dia ateis. Berarti dia Dia ateis. Tuhan. Dia Tuhan itu sendiri, bagaimana dia bertuhan? Oke, Yohanes 1 kita ayat lihat. 3. Yohanes 1 ayat 1 Bang. Yohanes 1 ayat 1. Itu Oke. bukti bahwa dia itu Tuhan. Oke, Yaitu iya Allah. itu menurut Anda.
Itu menurut Anda. Kita lihat di TKP. Kenapa Baik. Yesus keringatnya seperti titik-titik darah? Ketika dia Baik. berdoa bersungguh-sungguh, apakah itu sandiwara doang atau itu serius? Ya, baik. Jadi ini memang ya, sorry to say aja Bang ya, bahwa ini kurang pemahaman dari Abang Suma dan juga teman-teman Islam. Kenapa jadi? Saya bertanya, apakah pada saat Yesus berdoa bersungguh-sungguh sehingga peluhnya, keringatnya seperti titik darah yang bercucuran ke tanah, itu sandiwara doang atau itu serius dia memohon kepada Tuhan? Ya, dia sungguh-sungguh berdoa karena dia manusia. Kepada Pak. siapa? Kepada siapa dia berdoa? Baik. Kepada bapaknya. Bapaknya itu maksudnya Tuhannya atau bukan? Dia bapaknya karena dia datang sebagai anak, maka Berarti- bapaknya. Berarti Jadi dia berdoa kepada dirinya? Gini, Abang. Gini, Hah? dia datang kan sebagai anak. Ya, kan? Lupa kalau dia bapak. Contoh abang. Nah, kalau kita manusia ini kan terlahir dari sperma. Jangan bawa manusia, Bang. Yesus. Nggak usah bawa manusia. Intinya Yesus itu Tuhan menurut Anda, dan Anda mengatakan dia tidak bertuhan. Itu fitnah. Sekarang saya buktikan bahwa itu fitnah. Baik. Anda tidak bisa membuktikan ketika Yesus berdoa bersungguh-sungguh. Saya ulang lagi, bersungguh-sungguh, makin bersungguh-sungguh. Berarti dia tidak sedang bersandiwara. Lantas Anda memfitnahnya kalau dia tidak bertuhan. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Bapa itu siapanya Yesus? Baik. Bapa itu adalah gelar ya yang dimiliki oleh Yahweh. Jadi Kita berbicara ini. oknum. Bapa itu Iya. siapanya Yesus? ya, kalau Bapa di sini itu kan Yahweh itu ya, Yod-Heh-Vav-Heh. Ya, itu siapanya Yesus? Itu siapanya Yesus? Siapanya Yesus? Kalau di dalam Yes. kemanusiaannya ya, dia datang sebagai anak, maka dia Ini Pak, Abang, saya sedang mencari bukti ketuhanan. Anda membuktikan bukti kemanusiaan. Dalam dirinya sebagai manusia, saya tidak cari bukti kemanusiaan. Saya cari bukti ketuhanan. Paham tidak datanya? baik. Saya tidak mencari data-data kemanusiaan. Saya mencari data-data ketuhanan. Oke, baik. Sebenarnya banyak sekali ayat yang sudah menunjukkan bukti ketuhanannya Yesus, Abang. Enggak, yang tadi, yang berdoa bersungguh-sungguh tadi itu apa? Bukti ketuhanan atau bukti kemanusiaan? Baik. Jadi perlu dipahami ya, ketika kita berbicara tentang Yesus ini, pribadi Yesus ini, kita harus melihatnya dari dua sisi. Sisi kemanusiaan. Lah, Dan yang sisi sedang kita cari ini sisi ketuhanan. Yang Oke, kita baik. sedang cari bukti sisi ketuhanan. Dia berdoa itu sisi ketuhanan atau sisi kemanusiaan? Sisi kemanusiaan. Udah selesai, pindah lagi. Kasih bukti yang lain. Gugur. Baik. Mana bukti Jadi- ketuhanannya? Silakan. Baik. Makanya jangan hanya ketika dia berdoa saja dari sisi kemanusiaannya ya, Ya, Pak. itu sudah gugur. Sekarang sisi ketuhanan yang kita cari. Mana? Oke, Silakan. baik. Sisi ketuhanan. Baik. Ya. Sisi ketuhanan, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 3. Dan itu diteguhkan ketika Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 5. Ya. Yohanes 17 ayat 5. Permuliakanlah aku, Bapa, dengan kemuliaan yang aku miliki. Yesus sehingga berdoa, dunia dijadikan. Di situ Yesus berdoa, sisi ketuhanan apa sisi kemanusiaan? Dia kan seperti saya sudah katakan tadi, ketika dia berdoa, karena dia datang Itu sisi kemanusiaan. Dia Berarti datang itu sisi sebagai kemanusiaan, manusia. kan? Baik, sebentar Abang. Itu sisi kemanusiaan. Di dalam kemanusiaannya dia juga memiliki sisi Oke, keilahian. nah sekarang yang saya minta sisi ketuhanannya, Bang. Berdoa sisi kemanusiaan. Ya sudah Oke, selesai berdoa baik. sisi kemanusiaan. Sekarang sisi ketuhanannya mana? Silakan. Jadi kalau Abang mau melihat sisi ketuhanan, Ya. yaitu mujizat-mujizat yang dia lakukan. Mujizatnya itu bukti kemanusiaan. Gugur lagi. Baik, Apalagi? sebentar Abang. Ketika Yesus melakukan mujizat, dia melakukan atas kehendaknya sendiri.
Kata siapa? Aku tidak Baik. dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke. Jangan kalau dipaksakan. jadi gini abang. Arti Ya. makna dari Yesus katakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya Yesus itu melakukan segala sesuatu harus selaras dengan apa yang Bapa inginkan. Contoh. Nah, berarti Sebentar. berarti Contoh. Saya analogikannya seperti ini, Bang. Ya, ini saya hanya membawa analogi aja ya. Contoh, karena Yesus itu Sang Firman itu kan berbicara tentang hologosnya Bapa, ya. Nah, kalau analogikannya di dalam kita manusia sebagai manusia, contoh saya. Nah, ada di dalam benak saya, otak saya ini yang disebut dengan ide atau kreativitas. Contoh, saya mau membuat bangku, contohnya ya. Sudah ada di dalam konsep saya, ide saya, kecerdasan saya untuk bangku membuat itu Anda. Sebentar dulu, Bangku itu Bang. Anda. Sebentar, Abang. Jadi ketika itu sudah ada di dalam konsep saya tentang bangku, kan saya sudah buat, oh, bangku itu harus ada kakinya, harus ada dudukannya, harus ada Bangku itu sandarannya. Anda. Sebentar dulu. Nah, setelah itu ada di dalam konsep, terus mau dituangkan untuk menjadi benda fisik, siapa yang harus mengeksekusinya? Bagaimana yang ada di dalam konsep yang ada di dalam otak ini bisa tereksekusi menjadi fisik? Harus ada tangan kita ini. Ya. Tangan kita, jadi otak kita memerintahkan kepada tangan kita untuk bekerja. Ya, bekerja menjadikan kursi. Nah, yang Setelah ada itu baru jadilah kursi. yang ada di ide tadi adalah kursi. Pindah menjadi kursi beneran, itu apakah Anda yang menjadi kursi? Abang, ini analogi saja. Bukan berarti saya menjadi kursi. Nah, lalu Tetapi Yesus apa fungsi Nah, analogi jadi ini? gini. Apa fungsi Baik. analogi ini? Jadi, oke, fungsinya Fungsinya ini. analogi ini apa? Silakan. Ya, fungsinya ini. Jadi kita berbicara tentang firman. Firman Ya. ini di dalam arti keimanan Kristen itu kan ada 3 tuh. Berbicara tentang logos, Ide. ya, ide, Rema. dan terus? agape, ya kan? Ah, Nah, ya. logos ini kan yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 itu. Artinya Bapa yang mengutus. Karena sebelum menjadi manusia, Yesus sebelum datang, Bapa ini selalu mengutus firman-Nya ini kan melalui perkataan. Contoh, ketika dia berfirman kepada Nuh untuk membuat batra, ketika dia berfirman kepada Abraham, keluarlah dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian, Ya. ketika dia berfirman Terus? kepada Musa, ini kan melalui perkataan, ya kan? Ya. Terus ide tadi menjadi meja, menjadi kursi Sebentar. mana? Yang mana? Sebentar. Yang di kasdim Setelah atau yang mana? setelah tiba saatnya itu, maka Bapa ini tidak lagi mengutus perkataannya ini, firmannya ini lewat perkataan-perkataan melalui hamba-hambanya. Tetapi firmannya ini, perkataannya yang selalu dia berkata itu, Ide ini. itu datang dan dia Turun. menjadi manusia langsung. Nah, berarti tadi yang Jadi kursi tidak- di atas sini, kursi yang ada di sini keluar dari mulut menjadi kursi dia langsung. Otaknya jadi kursi. Nah, Bang, kan saya gimana? bilang tadi itu hanya konsep di dalam ide, karena Iya, Yesus Itu katanya maksudnya adalah gini. ide sendiri. saya sedang mencoba membawa Abang untuk berpikir secara Iya, saya paham. Ketika Tuhan berpikir bahwa dalam idenya aku ingin menciptakan manusia penuh dengan bulu, maka terjadilah kemudian fisik monyet. Ya toh? Kalau Anda ingin menjadikan logo itu adalah ide itu sendiri, artinya Tuhan Anda jadi monyet, gitu. jadi ya gini ya Abang ya. Ketika Tuhan Anda Bagi kami, punya ide bagi kami menjadi Yesus, Kristen, maka dia jadi Yesus. Ketika Tuhan Anda punya ide jadi monyet, maka Tuhan Anda jadi monyet, gitu. Apa analogi kursi yang Anda bawa tadi? Apa maksudnya kursi tadi itu? Itu kan analogi saja. Ya, untuk apa? Bagaimana ide, kreativitas yang ada itu dituangkan menjadi kursi benaran secara Kursi fisik. beneran. Nah, lalu Artinya, Yesus, harus kalau ada Yesus- actionnya melalui fisik. Tapi Nah. kalau hanya ada di dalam ide saja dan tidak dikerjakan, maka itu tidak akan terjadi kan kursi itu. ya, nah sekarang Yesus hubungannya dengan kursi apa?
Artinya ide itu seperti yang dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya. Firman Pada adalah Allah. Itu jadi berbicara kursi. tentang logosnya, kecerdasannya, idenya Tuhan itu, ya. Nah, ibaratnya kayak tadi saya bilang, kursi itu kan ada di dalam konsep dulu. Setelah Ya. itu baru dituangkan menjadi fisik kursi benaran. Oke. Yaitu tubuh Oke. ini beraksi, Oke, baik. dikerjakan. Nah, Oke, baik. Jadi gini. apa? Oke, jadi gini Bang. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos, dan firman itu telah menjadi kursi, gitu. Jadi apa Dan? Oke, Anda gini. tertawa. Oh, Abang, gini ya Bang ya. Anda tertawa. Tapi kalau Anda saya mengatakan gini, sabar. Tapi kalau saya mengatakan ini, pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos, dan firman itu menjadi Yesus. Betul? Menjadi manusia. Nah, menjadi manusia. Inilah yang Oke. diberi nama Yesus. Oke. Apa bedanya? Apa bedanya? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos, dan firman itu menjadi monyet. Bedanya apa? Lah, sejak Bedanya? kapan firman itu menjadi monyet? Kalau abang Dengar. Bedanya, Tuhan, sang firman bedanya itu- tadi apa? Gini, Bedanya Abang. tadi jadi Yesus dengan jadi monyet apa? Bang, kalau abang menarasikan membawa menjadi monyet, tujuan dia menjadi monyet itu apa? Bukan di situ, ini berbicara mengenai logos yang menjadi fisik. Nah iya. Nah, Logos itu saya menjadi- tanya sama abang ini, apakah manusia. monyet itu berasal dari ide Tuhan? Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini idenya Tuhan. Oke, bedanya dengan Yesus, Yesus ini idenya Tuhan atau bukan? Idenya Tuhan. Oke, bedanya monyet dengan Yesus dalam idenya Tuhan apa? Ya monyet, dia binatang, dia hewan. Yesus, Yesus? dia kemanusiaan. Dia datang sebagai manusia. Bedanya Nah, di mana? Bedanya di mana coba? Masa abang mau menyetarakan manusia dengan monyet? Pada kadarnya, dua-duanya berasal dari ide Tuhan, betul? Bukan hanya monyet saja, tapi segala sesuatu yang ada. Saya yang kasih analogi yang sederhana Berada- supaya saudara adalah bisa idenya paham. Tuhan. Yang kita angkat di sini, apa bedanya ide jadi monyet dengan ide jadi Yesus? Bedanya di mana? Silakan. Kalau ide monyet ya bang ya, itu kan penciptaan ketika Tuhan menciptakan binatang-binatang itu. Ketika Tuhan berfirman, maka jadilah semua binatang yang ada di muka bumi ini. Tetapi kalau Yesus, itu adalah Ya. firman, adalah logosnya yang Ya. diutus untuk menjadi manusia. Supaya apa? Tujuannya apa dia menjadi manusia? Untuk menyelamatkan manusia berdosa. Karena dia Bedanya manusia dengan yang monyet suci. tadi apa? Bedanya monyet apa? Ya. Dia adalah logos. Pada mulanya logos bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos dan logos itu menjadi daging. SARS. Namanya Oke, monyet. baik. Bang, abang. Bedanya Yesus apa? Sebentar, saya tanya juga abang. Saya balikan pertanyaan ini kepada abang. Ketika Ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu, itu idenya Tuhan apa enggak? Idenya Tuhan. Apa idenya Tuhan? Ketika Tuhan menciptakan, sebelum Tuhan menciptakan manusia, dia akan menciptakan segala sesuatu duluan. Manusia akan Iya. terakhir, ya kan? Iya. Ketika dia menciptakan monyet dan semua jenis binatang itu idenya Tuhan, idenya Tuhan apa enggak? Idenya Tuhan. Tujuannya untuk apa? Tujuan Tuhan menciptakan monyet-monyet atau binatang-binatang segala macam jenis binatang itu. Untuk membuktikan bahwa dia adalah sang pencipta. Oke. Terus dia menciptakan manusia untuk apa? Untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Oke, di mana Apanya ayatnya? ini? Oke, di mana ayatnya? Pertanyaan apa ini? Ya, enggak. Sekarang saya mau tanya, abang buktikan di mana ayatnya bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin di bumi ini. Wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Baiklah kami menciptakan manusia di bumi untuk menjadi pemimpin di bumi, khalifah di bumi. Nah sekarang apa hubungannya dengan Oke, bukti ketuhanan baik. Yesus? Sekarang begini,
Sekarang gini, pertanyaanku. Ketika Tuhan menciptakan manusia, pertama kali Tuhan ciptakan di mana, bro? La haula wala quwata illa billah. Kenapa lari ke situ? Ini bukti ketuhanan Yesus. Apa bedanya ide jadi monyet, ide jadi Yesus? Ya, kalau ide jadi monyet, dia itu kan binatang, ya kan? Ide jadi Yesus itu kan Tetapi manusia. kecerdasan atau logosnya ini menjadi Yesus, manusia. Yesus itu kan nama kemanusiaan, seperti abang. Abang namanya Zuma, tetapi kan idenya Tuhan itu menciptakan manusia. Abang manusia bernama Zuma, ya kan? Berarti Jadi kalau Yesus adalah sang firman, idenya Tuhan untuk menjadikan sang firman ini menjadi manusia. Tujuannya Berarti apa? ibarat ide itu mesin pencipta, mesin produksi. Monyet, mesin memproduksi monyet. Tapi kalau Yesus, mesin jadi Yesus gitu. Kita lihat Bang ya. Yang benar yang mana? Sebentar. Yang mana yang benar Dari ini? semua penciptaan, dari La semua haula wala penciptaan, quwata illa billah. hanya satu saja yang Tuhan ciptakan itu tidak dengan berfirman, ya. Hanya Ya satu saja. Allah. Satu makhluk yang Tuhan ciptakan itu tidak dengan berfirman. Abang tahu nggak Siapa? makhluk apa yang Tuhan ciptakan dengan tidak berfirman? Iya, siapa? Ya, abang tahu nggak? Siapa? Abang tahu nggak? Semua makhluk, semua alam semesta ini kan Tuhan ciptakan dengan berfirman. Maka jadilah. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan ciptakan itu tidak dengan berfirman maka jadilah. Abang tahu nggak apa itu? Siapa? Ya, apa? Nggak tahu. Oke, nggak tahu. Siapa? Baik, saya bilang sama abang ya. Dari semua ciptaan Tuhan hanya berfirman maka jadilah. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak Salah. Sebentar abang, sebentar. Salah. Beda bilang satu ayat 26. Di situ kata, baiklah kita menjadikan manusia Menjadikan tuh, menjadikan. tidak dengan berfirman. Menjadikan Loh, artinya Jadilah terang, jadilah kun. Tidak ada makhluk di bumi ini yang tidak dicipta, yang diciptakan tanpa ide. Semua ide. Ketika Makanya Tuhan abang saya berkata bilang kepada tadi, mereka, abang, Aku sebentar. hendak menciptakan. Itu sudah firman itu. Baik. Baiklah kami menjadikan. Itu sudah firman. Kehendak. Oke. Abang, Tuhan berkehendak. Itu sudah firman. Abang, Ngaco. dengarkan dulu, Ngaco. Abang. Dengarkan. Ketika Tuhan berkata baiklah kita menjadikan manusia, ini kan idenya Tuhan ada di dalam konsepnya dia untuk menjadikan manusia. Ya itu sudah. Sebentar. Itu sudah firman. Bentar, iya. Makanya dia berfirman, baiklah kita menjadikan manusia. Tetapi dia tidak berkata, kum fayakun, jadilah manusia. Tiba-tiba jadi manusia seperti apa? Tidak. Tetapi ketika dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia, dia mengambil tanah liat itu, karena sudah ada di dalam konsepnya. Lari Seperti kemana? konsepkan tadi. Udah bang. Ada kakinya, Udah. ada dudukannya, ada sandarnya. Dan ketika Tuhan konsep menjadikan manusia, dia sudah Anda nggak berhasil menyelamatkan Yesus. Anda mau lari, oh firman, oh diciptakan dengan nggak bisa. Saya tetap bertanya, bukti ketuhanan Yesus itu mana? Mau Anda bolak-balik mau lari membahas tentang apapun itu percuma. Saya tetap konsen. Nggak bisa Anda nipu saya dengan lari kemana-mana. Saya tetap menuntut bukti ketuhanan Yesus itu mana. Saya sudah kasih bukti ketuhanan Yesus. Tuhannya Yahudi membuatnya menjadi Tuhan. Apa bukti ketuhanan Yesus? Tuhannya Yahudi telah membuatnya menjadi Tuhan. Itulah bukti ketuhanannya. Ribet kali kalian ini tidak mau jujur. Udah dibantu sama Bang Suma. Besok hari kalau kalian ditanya sama orang-orang mana bukti ketuhanan Yesus, kasih langsung KPR 236. Kenapa susah kali lari kemana-mana? Ide jadi kerupuk basi campur air kolak. Pandai kali. Gak usah bang, gak usah lebay kemana-mana. Buktikan aja Yesus itu Tuhan. Kasih bukti, mana buktinya? Oh Bang Suma bisa buktikan? Bisa, dengan mudah aku buktikan Yesus Tuhan. Sangat mudah kali.
saudara-saudaraku Kristen ini, bah. Nggak usah terlalu banyak dalil, nggak usah terlalu banyak neko-neko. Yesus yang bukan Tuhan dibuat menjadi Tuhan, udah selesai, titik. Halo? Iya, halo Bang. Halo juga. Orang mana Bang? Dari mana? Dari Dayak Bang. Dari Dayak. Oke. Katolik, Protestan? Karingan Bang. Apa itu? Kok keringanan? Halo, semangat sore. Selamat sore, Bang. Katolik, Protestan? Ih, mantap kali, Bang. Bukti ketuhanan Yesus. Udah aku kasih rahasianya. Kenapa lari kemana-mana? Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Siang. Siang juga. Katolik, Protestan? Halo. Halo, Bang. Katolik, Protestan? Islam Bang, Islam. Alhamdulillah. Wah, Islam. keren. Siap. Kita cari non-muslim. Oke Bang. Ya juga. Halo, semangat sore. Halo. Bang. Siap. Halo, selamat Dari sore. Katolik. Sore juga. Protestan, Katolik. Protestan. Oke Bang. Ah, prosetan. Apaan sih? Protestan. Bang, turun Bang. Jangan gitu ah. Turunin aja Bang. Iya. Iya, gimana? Protestan, tapi saya gerejanya TPRIS gitu. Saya mau Jangan tanya, bilang kenapa gitu. bilang bukan Anda tadi prosetan, Ibu. Protestan. Tuhan. Oke lah. Ulang. Protestan. Protestan. Anda aja salah kan? Saya mau bilang prosotan, salah. Protestan. Halo, assalamualaikum bang, saya Islam bang, tetap semangat bang, karena sekarang di Manado banyak yang masuk Islam bang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebenarnya wabarakatuh. Kristen Islam itu sama aja lah, nggak boleh gitu. saya sih ngikutin aja. Sore juga. Buka kamera dong. Oke. Iya, iya, salam kenal. Buka kamera, Mbak. Silakan. Oke, salam. Halo, Ibu. Salam kenal, Ibu. Oke, salam kenal cuma. Estiana Kristen, iya, Ibu. Iya. Salam kenal. Jadi gimana, Ibu? Salam Ya, tadi saya dengar apa katanya Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Ya, coba dibuktikan aspek Tuhannya mana Yesus itu, Bu. Silakan. Apa ya? Saya juga nggak. Nah, bingung juga. Bingung juga. Halo saudara Kristiana yang cantik jelita. Semangat sore. Buka kameranya. Izinkan saya gombal Ibu. Ya, silakan. Iya, Buka kameranya dulu dong. Kristiana aktifkan, Ya. nyalakan. Kamera silakan. Kamera. Ya. Silakan. Izinkan aku merayumu, Ibu. Silakan. Baru siap dirayu. Silakan. Itu simpan. Iya, silakan, ayo. Halo, salam. Selamat sore. Ya. Salam Sore. Salam kenal, Ibu. Asal saya dari Kalimantan. Oh, Kalimantan. Masya Allah, Ibu masih muda. Tadi kupikir sudah ibu-ibu kali. Ternyata masih muda kali Ibu ini. 30 tahun paling. Umur 44. Oh, masih muda. Nampak di sini kayak 28, 30 gitu.
Masya Allah. Kena gombal. Kena gombal ya. Ibu, kita mau bahas tema. Bang. Jangan digombal, Bang. Ini sudah punya Enggak. suami. Oh iya, maaf. Aku bercanda, tapi aku serius. Ibu masih muda kok. Ini, Sudah tua. Anaknya 2. oh masih muda itu. Aku aja anakku 12. Masih muda kok berasa. Mana bukti ketuhanan Yesus? Itu ada tema, Ibu, silakan. Mana tahu ibu-ibu gereja biasanya otaknya itu cerdas. Silakan. Cerdas. Paling cerdas dia. Cerdas sekalipun. Cerdas ngombalin orang. Nggak boleh ngombalin orang kalau sudah berkeluarga, Mas. Oh iya, saya nggak gombal, saya menyatakan yang sebenarnya. Coba tanya Bapak, apakah Ibu cantik atau tidak? Pasti bilang cantik kan? Bapaknya lagi nggak di rumah. Biasanya ngomong apa? Ibu cantik kan pasti? Oh iyalah. Sayang. Wow, mamai. Ya udahlah kalau gitu. Silakan kita diskusi. Ya. Silakan Bu. Turun aja malu. Iya. Oke. Nanti kalau udah gimana Ibu? Kenapa? Mau tahu aja dari Ibu. Ini Dinda Nora suka sekali bikin kecil. Sudah siap-siap, udah pakai sarung pun mau ngamsal. Jahat. Cemburu aja terus. Sisi cemburu, disuruh kawin duluan ndak mau. Giliran orang ibu-ibunya tinggal pakai sarung pun diturunin. Jangan menggatal. Enggak, aku nggak menggatal, aku mengental. Iya. Halo Bang. Halo juga bosku. Dari mana Bang? Dari kemarin. Abang sendiri gimana? Iya dari sini juga Bang. Mantap kali Bang. Iya. Katolik Protestan. Keharingan Bang. Keharingan. Oh iya. Oke. Ada yang ingin disampaikan? Abang lah yang tanya, ya kan? Pengen ditanya. Nggak nyambung kita. Bukannya nggak nyambung, kan mau pengen ditanya apa gitu. Abangnya maksudnya gitu. Abang ganteng. Ini bahasan tentang Yesus. Oh. Jalan nggak kau? Salah sirper kita ya Bang. Iya betul. Ya, salam dari Kalimantan Tengah Bang. Baik saudara, thank you. Oke. Orang Kalimantan baik-baik, masya Allah, luar biasa. Silakan non Muslim, silakan naik. Yang non Muslim ajukan permintaan biar kita turunkan. Silakan. Channel. Halo, semangat sore. Halo, selamat sore Bang. Ada Kristen kah di sini? Katolik, Protestan? Saya Kristen Bang. Oke, baik Abang. Silakan buka kamera, kita diskusi. Silakan. Nggak perlu buka kamera. Iya, silakan. Silakan Bang, silakan. Buka kameranya yang Kristen. Oke, sip. Nanti yang lain kita turunkan ya. Apaan emang kalau buka kamera? Buka kamera Bang, kalau Kristen Bang, silakan. Halo Bang Juma, sebelumnya selamat siang. Siang juga. Horas. Bang. Dari judul tersebut Bang, mana bukti ketuhanan Yesus? Jadi kalau dari saya Bang, saya cari tadi kebuktian Tuhan Yesus, ketuhanan Yesus itu tertulis di Matius 22 ayat 39 Bang.
Iya, silakan. Sahabat Eli Arslan, syukran. Silakan. Matius 22. Silakan, Iya, itu. silakan. Silakan. Dan hukum kedua, Tuhan Yesus mengajarkan, Tuhan Yesus berfirman, kasihilah sesamamu seperti dirimu mengasihi dirimu sendiri. Itu dia udah mengajarkan bahwa dia itu menunjukkan bahwa ketuhanan dia itu dari situ, Bang. Itu di situ kan mengajarkan mengasihi. Bukti Ya. yang kita cari bukti ketuhanan. Bukti ketuhanan ini, Bang, seperti apa? Contohnya abang lah dulu, dari abang contohnya, kasih dulu satu contohnya gitu. Oke. Jadi kalau ditanya bukti kebinatangan. Nah, kita tinggal pilih tuh binatangnya apa? Sapi, tanduknya 2, kupingnya panjang, bulunya kadang kuning gelap, kadang hitam, kakinya 4, bunyinya ngoek. Itu bukti kebinatangan terhadap sapi. Bukti kemanusiaan, dia berakal, berotak, dia bisa berkarya, bisa sekolah, bisa memberikan cipta, dia memberikan ide-ide, gagasan, kemudian dia bersosial, dia memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi sesamanya makhluk. Nah, itu bukti kemanusiaan. Sekarang bukti ketuhanannya, Yesus itu apa? Ya, bukti ketuhanannya, Bang, ya telah mengajarkan umatnya, Bang, yang untuk yang baik. Itulah bukti ketuhanannya. Guru-guru kita di sekolah berarti Tuhan juga dong berarti. Bisa dikatakan kalau guru-guru itu sebenarnya kita gimana ya? Kita menuankan, contohlah orang tua kita bersujud sama orang tua kita udah sama dengan menuankan, kan gitu. Kan nggak salah. Berarti Yesus Tuhannya level itu aja gitu. Bukan level itu aja. Kalau manusia kayak seperti kita yang biasa ini, kayak orang tua kita lah, dia tidak bisa melakukan keajaiban-keajaiban yang seperti dilakukan Tuhan Yesus, kan gitu. Keajaiban apa yang dilakukan Yesus yang membuktikan dia Tuhan? Contoh. Dia menyembuhkan orang buta. Bahwa dia menyembuhkan sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Iya, sebagai memang sih ya peribahasa dari ketuhanan ini kan kita gimana ya? Dia memang sebagai manusia ke dunia, Bang. Nah, Cuman, berarti nggak ada bukti ketuhanan berarti ya? kalau untuk ditertuliskan di situ ketuhanan ataupun memang sebagai manusia dia, Bang, nggak bisa diibaratkan kita katakan nggak bisa dikatakan untuk Tuhan, kan gitu. Jadi kesimpulannya tidak ada bukti ketuhanan Yesus selain yang ada di mulut-mulut orang-orang Kristen doang, kan gitu. Betul lah, Bang? Kalau untuk khusus untuk di mulut-mulut orang Kristen semua, Bang, ya kita sebagai manusia pun semua manusia menyebutkan adanya Tuhan, kan gitu. Iya, Yesus kan tidak ada bukti ketuhanan, yang ada cuma bukti kemanusiaan. Bukti kemanusiaan ada. Ya, tapi bukti ketuhanan tidak ada. Iya, tetapi dia mengatakan mengajarkan yang bagus, yang baik itu udah membuktikan, Bang. Itulah dia membuktikan bahwa dia itu bisa dibilangkan apa yang diajarkan dia itu ya melalui Tuhan, kan gitu. Orang banyak juga melakukan kebaikan, itu bukti kemanusiaan. Jadi Yesus tidak kuasa membuktikan ketuhanan pada dirinya. Dia hanya berkuasa membuktikan sebagai Nabi Rasul Tuhan. Tidak bisa dia membuktikan dia sebagai Tuhan. Nah, berarti Yesus itu Tuhan hanya ada di imannya orang Kristen doang. Di iman ya. Begitu, Abang. Ya, Bang. Kalau memang betul yang Bang bilang itu, dia sebagai manusia, cuman yang diajarkan dia itu semua itu melalui Allah Bapa, kan gitu. Nah, betul. Berarti tidak ada unsur ketuhanannya, nggak ada.
Itu ya pribadi masing-masing lah kan bang. Nah, kembali ke pribadi masing-masing. Itu baru betul. Itu betul. Yesus Tuhan kembali ke pribadi masing-masing. Karena kalau untuk Yesus membuktikan ketuhanannya itu nggak ada. Maka kembali ke masing-masing pribadi orang. Mau dituhankan silakan, mau tidak dituhankan juga silakan. Tetapi yang saya ingat dari Yesus itu, jika tidak melalui aku, maka kamu tidak akan melihat Allah Bapa, kan gitu. Iya. Itu yang Berarti dia yakin. sebagai manusia, dia sebagai juru selamat yang menuntun manusia supaya selamat. Jadi sebagai penuntun, sebagai guru, ya kita harus dengar guru. Siapakah Tuhan wahai guru, dirimu atau yang mengutusmu? Yesus mengatakan, yang mengutusku yang Tuhan. Berarti aku cuman utusan. Berarti nggak boleh dituhankan sang guru ini. Dia hanya penuntun menuju Tuhan gitu. Oke Lah, bang. Bang Juma, Siap. oke, terima kasih ya. Sama-sama saudaraku yang baik. Thank you juga. Terima kasih Horas. Salam. Teman-teman API silakan naik dulu, saya ibadah dulu. Naik dulu dong, ibadah juga aku sebentar. Aku mau ibadah dulu. Baru nanti kita lanjut lagi. Ini orang mau kusiksa juga orang gini lama-lama. Kusiksa juga kau nama-nama nanti ya. Kenapa kau turunkan ibu-ibu itu tadi? Kenapa kau turunkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak mau diskusi tuh bang. Apa ini pertanyaan orang nggak mau diskusi? Memang betul, dia nggak mau berdiskusi. Dia mau pamer isi sarung, bantal. Aku ibadah dulu deh, sholat aku dulu ya. Siap bang. Siap. Mana yang lain? Sebentar saya naikkan. Oke. Pamit dulu ibadah teman-teman, jangan kemana-mana ya. Habis ini aku sebentar aja kok. Kayak kemarin sebentar aja kan. Yuk, assalamualaikum, jangan kemana-mana. Enggak ada, kemarin aku cepat kali pun naik. Aku di sini, habis sholat aku di sini dengarkan kalian. Sama aja. Langsung mah. Pasien abang ini kayaknya enggak. Aku ibadah dulu ya. Masih ingat saya tidak? Lanjut tuh. Masih ingat saya tidak? Iya, ingat. Itu guru saya di atas tuh. Boleh tanya jawab sama dia. Lanjut. Yang bilang mana bukti ketuhanan Yesus? Ya, silakan. Yesus mati itu untuk dosa manusia. Kamu percaya tidak itu? Buktikan ketuhanan. Begini, kamu kalau bilang yang mati itu makhluk. Yang mati itu makhluk. Lah, manusia binatang karena itu Yesus juga sudah menjadi manusia. Karena ia sudah menjadi manusia. berarti bukan Tuhan lagi kan? Yang mati kemanusiaan yang Tuhan yang kemanusiaan yang menjadi manusia. Tapi Tuhan itu tidak. Kemanusiaan. Jauh dulu. Kemanusiaan yang menjadi manusia. Ini gimana sih? Iya. Nah, Tuhan yang menjadi manusia maksudnya. berarti bukan Tuhan lagi kan kalau sudah jadi manusia? Iya, walaupun ia menjadi manusia tapi ia tetap Tuhan. Gimana sih? Kamu mengerti tidak? Ya oke. Sekarang Yesus ini Tuhan atau manusia? Seutuhnya Tuhan, seutuhnya manusia. Oke. Kalau seutuhnya Tuhan, pertanyaan saya, apa bukti ketuhanannya Yesus? Tuhanan. Kalau dia sepenuhnya Iya, Tuhan, apa buktinya? Iya, dia mati, dia menjadi manusia, mati di kayu salib, Itu terus dia kalau bangkit hidup mati kembali. itu manusia, binatang, tumbuhan juga mati, binatang juga mati, manusia juga mati. Bukti ketuhanan Yesus, karena Tuhan tidak mungkin mati, Laskar.
Tapi ia hidup kembali, ia menebus dosa manusia. Lazarus pun juga hidup kembali. Dia sudah mati, hidup Lazarus. Emang siapa yang buat mujizat kayak itu? Manusia. Tidak bisa lah. Betul. Nabi Rasul itu membuat mukjizat. Sekarang masalahnya, Sejak kapan kamu bangkitkan orang mati? Hanya Yesus saja yang bisa bangkitkan. Nabi Elia pun juga bangkitkan orang mati. Itu tuh melalui kuasa Yesus. Melalui kuasa Yesus. Loh, yang bangkitkan Yesus siapa? Allah. Allah tuh Tuhan tidak? Tuhan lah yang maha kuasa. Jadi Yesus bangkit dengan kuasa Bapa kan? Iya. Iya. Ah, iya udah. Jadi Yesus tidak ada ketuhanannya. Buktinya yang membangkitkan Yesus Bapa juga kan? Iya Allah. Ya udah. Jadi mana bukti ketuhanan Yesus? Siapa yang menyelamatkan orang berdosa tuh? Siapa yang menyelamatkan? Saya tanya, apa bukti ketuhanan Yesus? Yesus katanya mati, atau juga yang membangkitkan Tuhan Bapa. Terus, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, sabar sebentar. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia tuh sampai ketakutan, sehingga keringatnya itu seperti bulir-bulir darah. Pertanyaan saya, bukti ketuhanan Yesus mana? Kalau dia sendiri aja merasa ketakutan. Bodoh kamu ini, tidak mengerti tentang Yesus. Kamu buktikan aja sama saya. Yesus itu Tuhan atau manusia? Tuhan yang menjadi manusia. Kamu mengerti tidak? Mengerti tidak kata Tuhan yang menjadi manusia? Oke, saya terima, saya ikuti. Tuhan yang menjadi, oke. Tuhan yang menjadi manusia. Oke ya. Waktu Yesus mati di kayu salib, itu manusia apa Tuhan? Manusia. Berarti yang menebus dosa kalian manusia, bukan Tuhan. Bagaimana cara agarnya kita itu naik ke atas tuh, ia membawa tubuhnya agar kita selamat, beroleh hidup kekal. Yang menebus dosa kalian, manusia apa Tuhan? Tuhan. Loh, tapi katanya Tuhan sudah jadi manusia. Yang mati di kayu salib manusia. Bagaimana agar... Enggak, coba sabar, pelan-pelan Bang Laskar. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yang mati di kayu salib katanya. Yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Manusia. Berarti yang menebus dosa kalian manusia apa Tuhan? Tuhan lah. Loh, yang mati di kayu salib itu manusia apa Tuhan? Manusia. Yang menebus dosa kalian yang mati di kayu salib itu manusia apa Tuhan? Tuhan Yesus. Loh, Yesus ini Tuhan yang jadi manusia atau manusia yang jadi Tuhan? Tuhan yang menjadi manusia. Oke, yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Manusia, karena ia sudah menjadi manusia, ia mati di kayu salib. Oke, berarti yang menebus dosa kalian yang mati di kayu salib itu manusia apa Tuhan? Tuhan sendiri, Tuhan Yesus. Ini gimana? Yang mati di kayu salib ini manusia apa Tuhan? Manusia, tapi yang karena begitu cinta, begitu kasih cinta dan Allah kepada dunia ini, saya tidak tanya sehingga cinta. Saya tidak tanya cinta. Saya tidak tanya cinta. Saya sudah kenyang makan cinta. Yang saya tanya, yang mati di kayu salib itu adalah manusia. Berarti yang menebus dosa kalian sampai dia harus mati di kayu salib itu manusia apa Tuhan? Tuhan Yesus. Loh, tapi katanya yang mati di kayu salib
manusia. Gimana sih, Bang? Kamu kan bertanya, yang menebus dosa itu siapa, manusia atau Tuhan? Kan kamu tanya gitu, aku bilang Tuhan lah. Bodoh kali. Oke, yang menebus dosa manusia adalah Tuhan. Yang mati di kayu salib Tuhan itu Yesus. siapa? Yang mati di kayu salib siapa? Manusianya. Karena Manusia apa Tuhan? Manusia apa Tuhan Tuhan? sudah menjadi manusia. Jadi mati itu manusia, bukan Tuhan. Kamu cari kesalahan Yesus tidak dapat karena Yesus itu tidak berdosa, bodoh. Bodoh banget. Kamu yang ngomong. Yang mati itu manusia apa Tuhan? Minta itu nih ketawa. Yang mati itu ia sudah menjadi manusia, makanya ia mati untuk menebus dosa manusia. Karena Yesus itu sangat mencintai umat manusia, bodoh. Berarti yang mati tersalib ini manusia apa Tuhan? Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan jadi manusia. Yang mati di kayu salib, Tuhan jadi manusia. Dia menjadi manusia, dia sembunyikan kemuliaan di dalam diri manusia. Oh, dia sembunyikan. Jadi kemuliaan Tuhan bersembunyi. Jadi kemuliaan Tuhan bersembunyi. Jadi Tuhan menyembunyikan kemuliaannya. Sabar, saya tanya kamu dulu. Kalau sabar dulu, sabar. Jadi Tuhan menyembunyikan kemuliaannya. Untuk apa dia sembunyikan? tidak tahu, tanya Tuhan lah. Kenapa tanya saya bukan Tuhan. Kita tanya Tuhan, Tuhan. Kira-kira tanya Tuhan siapa? Tuhan Yesus kah? Tuhan Bapa kah? Tuhan Roh Kudus? Di mana yang mau ditanya? Bodoh nih. Bodoh. Ketiga itu Tuhan. Sekarang kau ketawa minta dulu. Tuhan. Sekarang oke, saya tanya yang ini aja. Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati Tidak nggak? bisa. Tidak bisa. Terus yang mati di kayu salib itu siapa? Manusia apa Tuhan? Kamu mengerti tidak, Tuhan sudah menjadi manusia? Kamu mengerti tidak kata itu? Bodoh kali kamu. Lah kamu yang bodoh. Dia tertawa lagi. Kamu mengatakan Tuhan tidak bisa mati. Lah, kalau Tuhan tidak bisa mati, terus yang menebus dosa kalian dengan cara dia mati di kayu salib itu siapa? Manusia apa Tuhan? Manusia, karena ia sudah menjadi manusia. Yang menebus dosa kalian bukan Tuhan kan? Manusia kan? Tuhan, karena dia sangat mencintai umat manusia. Gimana Bang Laskar ini? Bang Laskar ngomong Tuhan tidak bisa mati. Terus yang mati di kayu salib siapa? Manusia. Berarti yang menebus dosa kalian manusia apa Tuhan? Kamu bilang lagi Tuhan. Sementara dia mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib ini manusia apa Tuhan? Tuhan Yesus. Kenapa? Loh, Tuhan tapi nggak bisa mati. Tapi Tuhan Yesus, kami mencintai kami, makanya ia mati. Jadi manusia ia mati. Saya nggak butuh cinta, Bang Laskar. Bang Laskar, saya nggak butuh cinta. Yang saya tanya, Saya bukan orang mencinta kamu. Saya tidak mencinta kamu. Yang mati di kayu salib Tuhan Yesus. Sementara kata Bang Laskar, Tuhan tidak bisa mati. Jadi gimana nih? Ayo. Karena ia sudah menjadi manusia. Karena ia sudah menjadi manusia. Nah, dia sudah menjadi manusia. Yang mati Dia itu kemanusiaan, yang menjadi manusia. Karena Tuhan itu sudah menjadi manusia, makanya menjadi manusia itu dia mati itu. Oke. Yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Tuhan sudah menjadi manusia, makanya dia mati. Yang mati di kayu salib ini berarti manusia apa Tuhan? Manusia tapi Tuhannya tidak. Bodoh. Oke, Tuhannya tidak. Yang menebus dosa kalian sampai dia mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Tuhan Yesus. Loh, jadi yang menebus dosa kalian Tuhan Yesus. Iya. Yang mati di kayu salib itu Tuhan Yesus atau bukan? Tuhan Yesus, tapi ia sudah menjadi manusia itu. Oke, Tuhan bisa mati nggak?
Tidak. Terus yang mati di kayu salib ini Tuhan atau bukan? Karena Tuhan Yesus, karena ia sudah menjadi manusia. Bang, coba kau ambil dulu kayu pel, ya. Kau bersihkan kayu pelmu, kau ngepel itu rumah bersih-bersih ya. Kau asal dulu kau naik. Yang mati di kayu salib siapa? Manusia. Berarti yang menebus dosa kalian manusia? Tuhan. Tuhan bisa mati? Tidak. Terus yang mati di kayu salib itu siapa? Manusia. Terus yang menebus dosa kalian manusia dong, karena dia mati di kayu salib. Bukan, tapi Tuhan. Tuhan bisa mati? Tidak. Terus bagaimana, Bang? Bang, betul itu. Sebelum kopel rumahmu, kopel dulu otakmu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sebentar saya naikin yang lain ya. Ini nggak dapat aku nih. Channel Kristen apa Islam kasih tahu. Sebentar Bang Sidik. Sebentar Bang Sidik. Ya halo channel, open kamera kalau memang Kristen, kalau bukan Kristen silakan turun. Saya Katolik. Ya silakan buka kameranya. Buka kameranya. Robocop. Ada Robocop nih. Ada Robocop. Ayo Robocop. Channel buka kameranya Bang. Kita di sini diskusi harus buka kamera seperti Bang Lunas. Bang Lunas ini Kristen, dia buka kamera. Saya minta di sini yang naik Kristen bukan Islam. Saya tidak naikkan Islam. Saya minta yang naik Kristen ya. Ini Santo Bonar mau naik juga gimana nih? Enggak. Udah ganti akun. Udah ganti. Oke. Bang Handi mana? Bang Handi udah naik. Mana Bang Handi? Bang Handi di belakang, di bawah kali. Bang Handi naik lagi Bang. Nggak nampak Bang Handi. Jaringan jelek. Oke. Sudah buka kamera sih siapa? Saya minta yang naik buka kamera. Channel silakan buka kamera. Kalau tidak buka kamera saya turunkan. Berarti Anda takut. Sekarang bukan masalah takut Bang. Bagaimana mungkin saya takut sementara kamu belum adu argumen sama saya? Orang adu argumen dulu Bang, baru namanya takut. Di sini persyaratannya kalau diskusi buka kamera. Bukan masalah takut. Bodo amat. Kamu mau diskusi apa enggak Bang? Diskusi. Silakan buka kamera. Peraturannya di sini buka kamera Bang. Gak perlu buka kamera kalau ingin melawan atau diskusi. Ya udah Bang, Anda dibawa aja dulu Bang ya. Kayak tadi Bang, ngepel dulu rumah, naik ya. Otaknya yang perlu dipel. Salam kenal semua Bunda. Bunda kah apa? Saya panggil Gak usah kau apa banyak ya? tanya. Jadi kau pikir saya pakai jilbab ini laki-laki? Oh Bunda Nora. Salam kenal ya Bunda Nora. Makanya kacamatamu itu diperbaiki dulu toh. Halo Henry. Ya, Henry, halo. agama apa? Kalau Kristen silakan buka kamera. Kalau Kristen, Katolik. Anda nggak bisa buka kamera Bang? Nggak bisa. Ya, nggak bisa buka kamera di bawah dulu. Yang Kristen yang naik bukan Islam. Saya nggak naikkan yang Islam. Halo Andra. Halo Andra. Halo. Ya, agama apa Bang? Iya, halo. Ya, agama apa Bang? Mama maaf. Kenapa Bang? Abang melakukan kesalahan? Aduh. Maaf, sumpah dulu.
Ya, yang saya naikkan ini buka kamera berarti Kristen. Ya. Kalau Islam langsung turun lah. Di sini banyak kali yang mau minta naik. Kita di sini diskusi dulu. Aduh, banyak kali yang minta naik ini. Allahu Akbar. Halo Bu, Ya, agama apa Bang? Kristen. Kristen, oke. Sebentar ya. Halo Porgas, Digo, agama apa? Kristen. Ya, Protestan. silakan buka kamera. Buka kamera, Bang. Ya, Oke. siap. Oke. Mantap. Bentar ya. Oke. Oke, di sini yang Kristen, Bang Lunas, orang jago dengan Bang Digo. Di sini temanya mana bukti ketuhanan Yesus. Silakan tunjukkan kepada kami bukti ketuhanan Yesus. Karena Yesus dilahirkan sebagai manusia. Dia makan, tidur, dia marah, dia lapar. Itu bukti kemanusiaannya. Buktikan kalau dia bukti ketuhanannya di mana. Silakan Bang. Bang Digo dulu, kalau tidak. Oke, kalau dari saya, menurut keyakinan dan kepercayaan saya sebagai orang Kristen dan yang saya pahami dan yang saya mengerti, karena saya bukan ahli Alkitab, ahli segalanya kan begitu. Jadi pengetahuan saya tentang ketuhanan Yesus yang sebenarnya itu adalah yang pertama, dia mati di antara, dia bangkit di antara orang mati. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia diakui sebagai Tuhan dalam ajaran Kristen kami tanpa argumentasi lain, apapun itu pertanyaannya. Jadi bagi orang yang tidak percaya pada Kristen, dengan segala perdebatan apapun, maka tidak akan diterima. Bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah Tuhan, itu sisanya itu saya tidak mengerti bagaimana itu sistem, bagaimana orang memberi sebagai kalimat Tuhan dan lain sebagainya. Saya kurang paham. Itu mungkin menurut dari saya. Ya, oke. Sekarang saya tanggapi narasi abang ya. Ya. Jadi begini, abang mengatakan bukti ketuhanan Yesus, dia mati bangkit. Dia mati bangkit di antara orang mati. Abang lupa Matius 27 dari nomor 50 sampai 53. Pada waktu Yesus mati, itu juga ada orang-orang kudus bangkit, Bang. Keluar dari kubur masuk ke kota kudus. Jangan dulu saya disela. Itu pertama, satu poin. Yang kedua, kalau Anda katakan dia bangkit, berarti ada kematian. Yang namanya mengalami kematian itu makhluk, Bang. Tumbuhan mati, binatang mati, manusia mati. Sabar Bang, saya tanggapi. Yang namanya mengalami kematian itu adalah makhluk, Bang. Berarti ciptaan. Yesus membuktikan bahwa dia itu adalah manusia. Dia mati. Tuhan tidak mungkin mati, Bang. Terus yang ketiga, kalau Anda katakan Yesus bangkit, jangan lupa di KPR 232, Yesus dibangkitkan, Bang. Bukan bangkit sendiri. Bahkan yang membangkitkan manusia bukan Yesus saja, Bang. Tapi Nabi Elia dengan Nabi Elisa. Mereka dua juga sebelum Yesus ada, mereka juga sudah membangkitkan orang mati. Jadi poinnya apa di sini, Bang? Kalau tugas bangkit membangkitkan, Bang, itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Tuhan kepada nabi dan rasulnya. Lukas 7, Abang baca. Ketika Yesus membangkitkan anak muda di Nain, apa dikatakan di ayat 16-nya? Mereka mengatakan seorang nabi besar, Bang. Pada waktu Yesus membangkitkan orang muda di Nain di dalam Lukas 7 ayat 16, mereka orang Yehuda itu mengatakan yang membangkitkan anak muda ini bukan Tuhan, Bang, melainkan nabi. Jadi nabi ini hanya menyatakan mukjizat yang dimana diberikan oleh Tuhannya. Yang dipertanyakan ketuhanannya, Bang. Karena kalau Yesus memang Tuhan, dia tidak mungkin mati. Kalau Yesus Tuhan, dia tidak mungkin jadi manusia.
Karena Tuhannya Musa pernah berfirman, tidak ada orang yang dapat hidup memandang wajahku. Sebab yang memandang wajahku itu akan mati. Itu kata Tuhannya Musa. Artinya apa? Artinya Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Jadi terbantahkan. Yang abang katakan itu bukan Tuhan, itu ciri-ciri manusia, Bang. Oke. Silakan. Pertanyaan yang kedua, oke ya, saya menerima apa yang disampaikan oleh Mbak Nora terkait itu secara spesifiknya ketuhanan Yesus itu seperti apa dan bagaimana mungkin yang saya sampaikan tadi apakah juga termasuk bagian daripada ciri-ciri ketuhanan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan saya, begini, Tuhan Yesus itu dipercaya oleh orang Kristen sebagai Tuhan. Pertama adalah Tuhan yang diakui satu-satunya. Yang kedua adalah Tuhan yang menjadi anak Tuhan melalui Maria tanpa adanya perkawinan, lahir dari seorang Maria, itu bukan karena kerja manusia, itu karena suatu roh yang bekerja, dia mengalami suatu roh kudus atau mengalami suatu mujizat si Marianya sehingga melahirkan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan yang berikutnya, apakah bukti ketuhanan itu dilihat daripada wujud mati atau apa namanya implikasinya dari kegiatannya? Misalnya Tuhan dia melakukan ini sama seperti yang dia ajarkan turunkan ke manusia. Apakah itu Tuhan dibantah? Kalau iya, dia bukan Tuhan karena dia pencipta, dia tidak bisa melakukan seperti apa yang dialami manusia. Jadi menurut saya cerminan Tuhan itu adalah manusia. Kan manusia ini yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kalau misalnya manusia tidak mengalami apa yang dialami oleh Tuhan, tetapi yang saya maksud ini adalah kuasa Tuhan tidak bisa disamakan dengan manusia. Itu yang kita harus garis bawahi dulu. Sehingga pertanyaan ini, apakah ciri-ciri Tuhan itu sama seperti yang dialami Tuhan Yesus? Saya pikir tidak ada apple to apple-nya di situ. Karena konteks ketuhanan itu tidak bisa Anda dan siapapun manusia di muka bumi ini, baik itu melalui tirasa apapun, saya pikir itu juga tidak, itu hanya sebuah cerita juga. Cerita yang diturunkan melalui mungkin Alkitab, Al-Quran, tetapi bukti ketuhanannya sebenarnya itu siapapun manusia ini tidak akan mengalaminya sendiri. Bahkan seperti yang kita bicara pada hari ini. Mungkin itu secara pemikiran umum saya ya, tetapi kalau bicara secara ayat itu mungkin saya agak sedikit awam. Tetapi ini yang saya maksud adalah bagaimana kita ini melihat Tuhan itu hanya lihat daripada karakter manusianya, lalu kita membandingkan bahwa Tuhan Yesus mengalami apa yang dialami manusia, kan begitu? Oke, sudah Bang? Ya, sudah. Sudah Bang, Silakan, ini jaringan saya aman? Jawaban silakan. Aman. Oke, jaringan saya aman ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito Faruk. Saya masuk sedikit ya Ito ya? Oke, saya masuk sedikit ya. Oke, Bang Digo tadi mengatakan ya, sisi ketuhanan yang dilihat Bang Digo ini ada terletak kepada kemanusiaan Yesus. Sementara kita tahu di dalam perjanjian lama Allah itu bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Makanya saya bilang Kristen ini tidak baca Bible, tapi menarasikan konsep ketuhanan itu dari pemikiran masing-masing. Tuhan itu tidak mungkin manusia, Bang. Karena manusia itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau Bunda Maria melahirkan seorang anak tanpa adanya hubungan suami istri, nah ini baru dikatakan apa? Bahwa Tuhan itu membuat suatu apa? Keajaiban. Manusia nggak bisa buat keajaiban, Bang. Keajaiban yang dibuat oleh Tuhan itu apa? Jangankan Bunda Maria melahirkan tanpa ada suami. Nabi Adam aja bisa diciptakan tanpa ada proses hubungan suami istri. Itu lebih hebat. Makanya manusia itu tidak bisa membuat suatu keajaiban, Bang.
Yang bisa membuat keajaiban itu hanyalah Tuhan, menciptakan alam semesta ini. Coba abang pikir, apakah bisa abang memandang matahari itu hanya 30 detik saja di siang hari? Pasti tidak bisa. Padahal yang abang pandang itu bukan cahayanya langsung, tapi biasan cahayanya. Apakah abang bisa menerangkan bagaimana bentuk angin? Tidak bisa juga, tapi abang bisa merasakan angin. Nah, yang dilakukan, yang dirasakan oleh Yesus seperti itu, Bang. Coba abang baca di dalam Markus. Sebentar dulu, Bang. Jangan dipotong. Saya tadi nggak motong abang. Ya. Saya bilang begini, Bang. Buktikan ketuhanan Yesus karena pada waktu Yesus dengan murid-muridnya mendatangi pohon ara, dia merasa lapar. Apakah Yesus tahu bahwa pohon ara itu belum musimnya berbuah? Yesus tidak tahu sama sekali. Bahkan pada waktu ada yang bertanya kepada Yesus, kapankah hari kiamat? Apa jawaban Yesus? Yang tahu itu hanyalah Bapa. Anak manusia itu tidak tahu. Kalau abang menerangkan ketuhanan Yesus, abang menerangkan Tuhan itu berada pada diri Yesus yang adalah manusia, terbantahkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena Yesus tidak bisa melakukan apa-apa, Bang. Pada waktu dia ditangkap, apa yang bisa dia lakukan? Dia nggak bisa, Bang. Bahkan dia berdoa kepada Bapaknya. Dia minta Bapaknya menyelamatkan dia. Masa Tuhan berdoa, Bang? Inilah Kristen saya bilang. Mengkonsepkan ketuhanan itu berdasarkan pikirannya. Ketika Yesus membuat mukjizat, dia Tuhan. Tapi lupa. Nabi Elia dengan Elisa saja bisa membangkitkan orang mati. Henok dengan Elia saja bisa terangkat ke surga tanpa ada kematian. Sementara Yesus harus mati dulu. Ya. Makanya saya bilang di mana sisi ketuhanannya, Bang? Dia menciptakan langit dan bumi, sementara dia hanya bisa merubah air menjadi anggur. Menciptakan air dia tidak bisa. Ini ngawur, Abang. Saya minta ketuhanannya, jangan kemanusiaannya. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Nuh bisa membuat bahtera. Terus kalau Yesus diandalkan hanya mukjizatnya, Bang, maaf, Bang, Elia dengan Elisa juga membangkitkan orang mati. Kalau untuk menyembuhkan, dokter-dokter sekarang juga udah bisa menyembuhkan, Bang. Bukti ketuhanan, Bang, keajaiban yang dilakukan oleh Yesus itu apa, Bang? Nah itu tadi yang saya jelaskan. Nah itu tadi yang saya jelaskan. Ya. Nah itu tadi yang saya jelaskan secara gambaran umum bahwa Yesus itu. Bang Digo, izin. Itu Faruk mau nambah sedikit, silakan. Kalau saya gini. Kecil suaramu itu. Ini cek udah jelas? Udah Jelas. Seperti yang dibilang sama Bang Digo tadi, bahwasanya kalau masalah data dalam Bible, beliau itu tidak tahu karena memang tidak hafal ya, tidak tahu data di Bible ya. Berarti kita coba diskusi menggunakan akal. Sepakat Bang Digo? Ya, sepakat. Oke, sepakat. Oke. Dan saya simak ya, saya dari mulai di awal ini sampai nanti pun di akhir, saya tidak akan intervensi kepercayaan Anda, tidak akan intervensi logika Anda, dan tidak akan intervensi iman Anda. Oke, saya coba ikuti narasi Anda. Tadi Anda katakan, bukti Yesus Tuhan, dia mati lalu bangkit. Benar? Betul. Oke, yang jadi pertanyaan saya, sebelum terjadinya kematian dan kebangkitan Yesus, apakah pada saat itu Tuhan ada? Apakah pada saat itu Tuhan sudah ada? Oke, ini pertanyaan perlu saya jawab gak? Ya silakan dijawab dulu. Oke. Dijawab dulu, nanti saya lanjutkan narasi saya. Sebelum Yesus mengalami kematian lalu kebangkitan, apakah pada saat itu sudah ada Tuhan? Jadi begini, konsep berpikirnya begini. Tuhan Yesus itu dilahirkan melalui Maria tanpa adanya hubungan seksual antara Yusuf. Itu yang pertama. Itu yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nora tadi karena mengalami langsung mujizat. Ya betul, itu yang kedua. Supaya clear dulu dari awal ini nanti ini baru nyambung sudah nanti. Clear, Bang Digo, sudah clear. Dengar dulu, saya Bang. Sepakat dengan itu, saya ikutin semua itu. Oke. Itu narasi Abang itu. Ya, itu yang saya mau jawab dengan pertanyaan Abang ini. Artinya kenapa pertanyaan itu muncul? Apakah Yesus itu ada
apakah Tuhan itu sudah ada sebelum Yesus ada? Itu kan pertanyaan. Saya tanyakan nggak gitu Bang Digo, fokus Bang Digo. Ya, Saya nggak tanyakan itu Bang Digo, fokus ya, pelan-pelan ya, bisa oke. ya, bisa. Saya ulang pertanyaan saya. Anda tadi bernarasi di awal, tanda ketuhanan Yesus, dia mati lalu bangkit, betul? Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, sebelum Yesus mengalami kematian dan kebangkitan, apakah pada saat itu sudah ada Tuhan? Sudah. Oke, siapa Tuhan yang tanpa mengalami kematian dan kebangkitan itu? Siapa Tuhan Allah itu sendiri. Siapa? Tuhan Allah itu sendiri yang mempunyai 3 pribadi. Dan Allah itu bukan Bapa, Yesus. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Berarti itu bukan Yesus. Ya artinya jangan dijebak dalam konteks pertanyaan ini. Begini, dengar, saya paham. Dengar, sorry. Saya paham pertanyaan Bapak terkait apakah Tuhan Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen saat ini itu dianggap Tuhan. Kan itu maksudnya kan, supaya clear. Bukan. Iya, karena itu nyambung pertanyaan Pak Nora. Kenapa Yesus itu? Sudahlah Bang, saya paham. Pertanyaan saya tidak mengarah ke situ. Pertanyaan saya tidak mengarah ke situ. Jangan hakimi dulu kemungkinan saya yang belum saya lahirkan dalam lisan saya. Itu Bang, tidak boleh. Begini, saya tidak mengarah ke sana. Begini Bang, saya tidak cacat logika Bang. Saya itu punya prinsip berpikir itu yang general, tetapi memang kekurangan saya itu membaca firman Tuhan. Itu saja poinnya. Makanya pertanyaannya tadi, apakah itu sebelum Tuhan Yesus mengalami kematian dan kebangkitan, apakah sudah ada Tuhan? Nah, makanya saya mulai akar persoalannya saya mulai bahwa Tuhan Yesus mengalami suatu karunia melalui Bunda Maria yang dilahirkan tidak melalui proses perkawinan. Itulah yang saya maksud supaya menjawab pertanyaan Abang, apakah Tuhan sudah ada? Ya, Tuhan memang sudah ada. Artinya Tuhan yang kita maksud, Tuhan yang kita maksud di sini adalah Tuhan Allah itu sendiri. Itu yang kita maksud. Makanya dalam konteks kepercayaan orang Kristen itu, Tuhan itu sendiri ada tiga unsur. Tuhan sebagai Allah sebagai Bapa, Allah sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus. Nah, memang di sini yang menjadi persoalan yang ditanyakan oleh Mbak Nora adalah buktikan dong ciri-ciri ketuhanan Yesus yang dimaksud dalam konteks kepercayaan orang Kristen ini. Itu yang jadi pertanyaan mendasarnya, bukan pertanyaan apakah Tuhan Yesus sebelum mengalami kematian dan kebangkitan itu sudah ada. Itu bukan dasar pertanyaan dari Bang Nora sebenarnya. Jadi Abang masuk itu dalam konteks pertanyaannya berbeda, bukan menambahkan suatu pertanyaan yang paralel. Oke, boleh saya masuk sekarang, Bang Digo? Ya, silakan. Oke. Saya harap ketika Bang Digo mendengarkan narasi saya, jangan dulu menghakimi pemikiran saya gitu loh. Simak ya. Tadi kita tanya ke Bang Digo, ya, apakah ya sebelum Yesus mengalami kematian dan kebangkitan sudah ada Tuhan? Bang Digo jawab, sudah ada. Siapakah Tuhan yang sudah ada sebelum Yesus mengalami kematian dan kebangkitan itu tadi? Tuhan Allah, kata Bang Digo. Nah, berarti Tuhan Allah yang tidak pernah merasakan mati lalu bangkit itu bukan Yesus, Bang ya. Yes. Karena Yesus, itu bukan Yesus ya? Ya. Bukan ya? Oke, bukan Yesus. Nah, setelah Yesus mengalami kematian dan kebangkitan, itu membuktikan dia Tuhan. Betul? Betul. Oke, ada Tuhan yang tak perlu mengalami kematian lalu kebangkitan, dia sudah Tuhan sejak dahulu. Ada Tuhan yang membuktikan ketuhanannya setelah mengalami kematian lalu kebangkitan. Ada berapa Tuhan dalam pemahamanmu, Bang Digo? Begini Bang, yang kita maksud tadi yang memisahkan. Ada berapa Tuhan, Bang Digo? Bentar. Ini kan juga menjawab seperti yang ini kan juga tidak. Ada berapa Tuhan, Bang Digo? Begini dengar. Saya ulangin. Yang saya dengar, saya tidak usah diulang-ulang. Saya sudah mengerti. Tenang, jawabnya tenang, gak usah panik. Ingat ya, ada satu sosok Tuhan yang sudah jadi Tuhan sebelum Yesus mengalami kematian lalu kebangkitan. Ada satu sosok Tuhan yang disebut dengan nama Yesus setelah dia mengalami kematian lalu kebangkitan. Ada berapa Tuhan, Bang Digo? Seperti yang saya jawab tadi, bahwa Tuhan Allah itu sendiri mempunyai tiga karakter. Saya tidak tanya itu, Bang Digo. Saya tidak tanya karakter tadi.
Saya tidak tanya karakter lagi. Ada Tuhan yang memang sudah jadi Tuhan sebelum Yesus mati lalu bangkit. Oke? Saya tidak tanya karakter lagi. Saya tidak tanya sifat lagi. Ini sudah mengarah kepada subjeknya sendiri. Ada Tuhan yang memang sudah Tuhan sebelum Yesus mengalami kematian dan kebangkitan. Setelah Yesus mengalami kematian dan kebangkitan, ternyata ada Tuhan lagi nih. Ya, membuktikan ketuhanannya setelah dia mati lalu bangkit. Sekarang muncul pertanyaan saya, ada berapa Tuhan Bang Digo? Ada berapa Tuhan? Iya, ada berapa Tuhan? Satu Tuhan, dia tak perlu mengalami kematian dan kebangkitan, dia sudah jadi Tuhan sebelum Yesus mengalami kematian dan kebangkitan. Ada satu Tuhan lagi, di mana dia membuktikan ketuhanannya, dia mati lalu bangkit. Ada berapa Tuhan Bang Digo? Satu Tuhan. Satu Tuhan. Loh, silakan Anda itu apa namanya? Oke, Bang. Jawaban lu menunjukkan kau nggak pakai logika, Bang. Enggak, bukan logika. Bukan, Bang. Begini, kenapa Anda tidak berlogika? Jawaban Anda membuktikan Anda tidak berlogika. Tidak, begini, Bang. Anda sudah akui. Sabar dulu, Bang Digo. Anda di awal sudah mengakui. Sebelum Yesus mengalami kematian dan kebangkitan, sudah ada Tuhan namanya Tuhan Allah. Bukan, dengar, Bang Faru, dengar. Yang mana hostnya ini? Hostnya mana nih? Mbaknya ini kok diam. Saya bilang begini. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa Tuhan itu punya tiga pribadi. Tuhan sebagai Bapa, Tuhan sebagai Anak, dan juga punya Roh Kudus. Nah, kita pisahkan yang bagian mana. Jadi abang ini sebenarnya melenceng apa yang menjadi pertanyaan Mbak Nora. Kan dia hanya menyebut bahwa tunjukkan dong apa namanya sisi ketuhanan Tuhan Yesus itu sendiri. Kan begitu pertanyaannya. Bukan bertanya berapa Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan juga, kalau abang apa? Muslim atau Kristen? Saya Muslim. Selesai. Kalau kamu Kristen, makanya saya bilang secara logika, siapapun yang menjelaskan tentang dengar dulu, kamu dengar. Siapapun yang menjelaskan tentang kekristenan di dunia ini, kalau lawan bicaranya adalah Muslim, maka dunia kiamat pun tidak akan selesai. Begitupun sebaliknya. Makanya pertanyaannya, kalau ini suatu pertanyaan yang perdebatan, maka tidak selesai. Karena apa? Karena dengar dulu. Kalau apa yang kamu percaya di Nabi pun juga, Nabi itu bukan juga Tuhan. Tetapi saat ini Anda menyebut Tuhan. Dalam penyebutan Al-Quran, dalam Anda beribadah, Anda juga menyebut Tuhan. Tetapi Tuhan yang dimaksud itu juga melalui Nabi. Oke, saya tanggapi Nabi Muhammad SAW. Saya tanggapi Kan begitu. Sama seperti yang dialami oleh orang Kristen. Makanya Anda kalau bicara, kalau Bang tanya, ada berapa Tuhan? Sekarang saya mau bertanya, Anda percaya Tuhan tidak? Oke, sabar ya, saya jawab ya. Giliran saya ngomong sekarang ya. Oke. Inilah bukti teman-teman Kristen ketika dia berdiskusi, dia tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Dan dia tidak tahu yang membantah dia siapa. Bang Digo dan teman-teman Kristen tidak sedang berdiskusi dan berbantah dengan Islam, tidak. Tapi kalian berdiskusi dan berbantah dengan Bible kalian sendiri. Enggak. Apa yang saya sabar dulu Bang Digo. Bukan, begini. Enggak. Artinya apa yang kamu baca dan kamu pahami tentang Bible yang orang Kristen. Anda ngerti. Saya potong-potong loh. Abang, yang saya pahami tadi, yang saya Bang Digo gantian. Saya hanya meladeni Bang Nor, saya tidak meladeni Pak Faru. Karena apa? Menurut saya ini pertanyaan, ya sudahlah. Ini juga kalau kita mau berdiskusi, secara tidak langsung abang sedang menyangkal pada Tuhannya sendiri. Ini saya jawab Bang Digo. Kalau Anda ngomong terus gitu loh, Anda semakin menunjukkan kepanikan Anda di forum yang mulia ini. Gitu loh. Bukan panik, saya bukan pemuka agama. Saya juga bukan orang yang kampanyekan tentang bagaimana Anda harus percaya Kristen. Di komal diskusi mentalnya harus kuat Bang Digo. Kuatkan mentalnya bicara kemudian dengarkan lawan bicara mau berbicara. Ya, santai ya, dengarkan lawan bicara mau berbicara. Santai aja. Biarkan dulu Bang Faru bicara. Iya. Baru mau dibantah. Iya. Kesalahpahaman dari teman-teman Kristen selama ini, mereka menganggap sedang berdiskusi dan juga berdebat dan membantah Islam. Tidak.
Kalian sedang berdebat dan juga membantah Bible kalian sendiri, bukan kami. Karena apa? Karena literasi yang keluar dari lisan kami ya merupakan pemahaman yang kami baca dalam Bible kalian. Kenapa saya tanyakan, Bang Digo, sebelum Yesus mengalami kematian dan kebangkitan, apakah pada saat waktu itu sudah ada Tuhan? Sudah ada. Kenapa saya tanyakan itu? Karena saya baca 1 Timotius 6 nomor 16. Di mana dalam 1 Timotius 6 nomor 16 ada satu sosok dikatakan, dialah yang bersemayam di dalam terang. Dialah yang bersemayam di dalam terang. Maut tidak dapat menjangkau dia. Tidak ada seorang pun yang melihat dia. Bersemayam dalam terang tidak dapat dijangkau oleh maut. Karena tidak dijangkau oleh maut, berarti dia tidak akan pernah mati dan gak mungkin mati. Sementara sosok Tuhan yang Anda pasarkan, Anda tawarkan, Anda marketingkan kepada kami adalah sosok Tuhan yang pernah mati. Kembali di awal narasi saya tadi, saya tidak intervensi iman dan kepercayaan Anda. Silahkan Anda mempercayai itu. Tapi Anda harus menerima konsekuensi. Sadar atau tidak sadar, di bawah alam sadar Anda, entah pun di dalam alam sadar Anda, sebenarnya dalam diri Anda ada dua Tuhan. Tuhan yang tidak pernah mati, bersemayam di dalam terang, tidak bisa dijangkau oleh maut. Tuhan yang menunjukkan ketuhanan yang menurut pemikiran Anda setelah mengalami kematian dan juga kebangkitan. Kalau Anda membantah logika yang saya sampaikan ini, Anda membantah Bible Anda sendiri. Anda membantah literasi dalam Bible Anda sendiri. Karena memang begitulah cara kekristenan untuk mempertahankan eksistensinya. Dengan kebohongan, dengan mematikan akal, ya, dengan berupaya menolak kebenaran meskipun kebenaran yang kita sampaikan dari dapurmu sendiri. Apa kebenaran dari dapurmu sendiri? Sesuatu yang secara literate, eksplisit tertulis di dalam kitab yang kau katakan kitab sucimu sendiri, Bang Digo. Kenapa saya punya pemikiran seperti ini, Bang Digo? Saya dan Itonora, kami sama-sama mantan dari Kristen. Nah, Kami itu mantan Kristen. Kami memahami kekristenan bukan dari lisan pendeta. Kami memahami kekristenan bukan dari lisan orang tua kami. Kami memahami kekristenan berdasarkan literasi dan informasi yang tertulis di dalam kitab kalian sendiri. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu itu sendiri. Silakan, Bang Digo. Ini kan menunjukkan bahwa latar belakang Anda ini kan juga sakit hati toh. Kan begitu dulu. Stop dulu. Kan saya berbicara dulu toh. Kan saya berbicara. Kan tadi sudah selesai ngomong. Bahwa Anda, saya boleh katakan pada hari ini bahwa Anda sedang tidak percaya Tuhan. Anda sedang mencari pembenaran. Suatu cerita yang kebenaran. Kan begitu. Bagi orang yang percaya pada Tuhan. Ya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, maka tidak dia akan menjual Tuhannya sendiri. Tuhan siapa? Dengan cara, ya Tuhan siapa? Dia menjual Tuhan Kristennya atau menjual Tuhan Muslimnya, kan begitu. Harus perjelas. Kami percaya Tuhan siapa? Tuhan Yesus tidak. Tapi kalau Tuhan Bapa kami percaya. Karena dia yang menciptakan langit dan bumi, kata Yesus. Yesus yang ngomong ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bukan, jangan begitu dong. Enggak, kan saya lagi ngomong dong. Kan itu tadi membuktikan bahwa latar belakang Bang Farouk ini ternyata memang mantan Kristen dan sekarang adalah Muslim. Nah, makanya saya bilang kalau perdebatanmu seperti itu, maka saya bilang katakan gini, Anda sedang tidak berbicara tentang Tuhan. Anda sedang mencari suatu hal kenyamanan. Kami memang tidak berbicara tentang ketuhanan Yesus, sebab tidak bisa Kristen membuktikan ketuhanan Yesus. Karena apa? Karena latar belakang kamu itu Kristen ke yang Muslim. dibuktikan di dalam Bible, sabar. Yang dibuktikan di dalam Bible itu adalah kemanusiaan Yesus. Yang dimana manusia yang bernama Yesus itu ternyata itu adalah pilihan dari Bapa untuk menyampaikan firman. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan, Yesus penerima firman. Artinya yang menerima firman disebut nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu diberikan mukjizat, bukan keajaiban, Bang. Makanya saya bilang, apakah Musa bisa menciptakan lautan? Tidak. Musa hanya bisa dikasih mukjizat oleh Bapa, oleh Allah, itu dengan membelah lautan untuk menyelamatkan Bani Israel. Apakah Yesus bisa menciptakan air? Tidak. Yesus hanya bisa merubah air menjadi anggur. Anda ingat peristiwa Yesus memberi
memberi makan kepada Bang Digo, sebentar Bang Digo. Di sini Bang Sidik, sebentar Bang Sidik. Apakah Anda ingat waktu Yesus memberikan 4.000, 5.000 orang makan? Saya ingat dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Yesus menengadah ke atas, dia berdoa kepada Bapaknya agar Bapaknya memberikan suatu keajaiban. Ketika Yesus membelah, mencabik-cabik roti itu, apa yang terjadi? Bapaknya itu menjadikan 12 bakul sampai Bapaknya itu menjadikan beribu orang bisa makan dan tersisa 12 bakul. Tapi Yesus tidak bisa menciptakan, Bang. Sabar. Abang ingat ketika Yesus bertanya, "Apa yang ada pada kalian?" Apa jawab muridnya? "Hanya ada 5 roti dan 2 ikan," katanya. Apakah Yesus bisa menciptakan roti ketika mereka merasa kelaparan? Yesus bertanya, "Apa yang ada pada kalian?" Bukan Yesus menciptakan roti dan 2 ikan, Bang. Oke, berarti saya boleh jawab tidak? Ya, coba. Apakah Yesus waktu itu menciptakan roti dan 2 ikan? Coba jawab. Oke, itu menarik ya. Artinya kan ini bicara soal mujizat. Kan begitu. Artinya apa sih apa bukti ketuhanan Yesus? Itu bicara tentang mujizat. Saya bertanya, apakah pada waktu Yesus memberi makan 4.000, 5.000 orang, Yesus menciptakan roti dan 2 ikan? Oh, jelas dong, melalui Gimana, Bang? Di situ dia bertanya, "Apa yang ada pada kalian?" Dia meminta dan di situ kepada muridnya Bapaknya. mengatakan, "Ada yang membawa 5 roti dan 2 ikan." Abang jangan berbohong. Makanya saya bilang Kristen ini tidak baca Bible, tapi sok-sok menarasikan. Bukan begini, Mbak. Yang saya sampaikan adalah Anda melupakan peristiwa itu yang Tuhan Yesus memberi makan kepada orang 4.500 Yesus orang. memberi makan 5.000 dengan 4.000 orang, Bang. Saya ingat. Tetapi apakah pada waktu itu, sabar dulu, Bang. Abang sebenarnya baca nggak datanya itu? Abang baca nggak? Apakah Yesus menciptakan? Bang, jawab aja pertanyaan saya, Bang. Apakah Yesus menciptakan 5 roti dan 2 ikan? Atau Yesus bertanya, "Apa yang ada pada kalian?" Jawab dulu. Oh, jelas dong apa yang ada. Ya, jelas. Pertanyaan kedua itu, apa yang ada pada kalian? Untuk apa? Berarti Yesus tidak menciptakan. Untuk apa? Untuk saya memberi kepada Anda makanan dan minuman. Seperti yang disampaikan itu, aku meminta Yesus kepada tidak Bapakku. bisa menciptakan 5 roti, Bang. Yesus hanya bisa meminta kepada Bapaknya agar mereka ini kenyang memakan 5 roti dan 2 ikan. Itulah bukti ketuhanan Yesus sendiri. Gimana bukti ketuhanan? Yesus tidak menciptakan roti, Bang. Loh, justru itu makanya sekarang saya pertanyakan kepada, adakah nabi di antara Tuhan Yesus selain Tuhan Yesus yang meminta kepada Bapaknya dan itu dia meminta kan? Berarti dia meminta. Memang betul. Berarti Tuhan meminta kepada Tuhan. Dan memang Tuhan meminta kepada Tuhan. Sabar bang. Bang Digo sedikit ya. Ini sebenarnya yang benar Tuhan meminta kepada Tuhan atau manusia yang meminta kepada Tuhan? Begini dong, begini. Kita harus akui dulu. Kan begini, Pak. Abang jawab. Tuhan yang meminta kepada Tuhan atau manusia yang meminta kepada Tuhan? Karena Abang mengatakan Yesus meminta kepada Bapa. Manusia minta Tuhan atau Tuhan yang minta kepada Tuhan? Jawab. Wah, ini bahaya. Gini. Bukan. Artinya bukan. Saya bahaya dalam arti saya tidak mengikuti logika berpikirmu karena kamu juga mantan Kristen kan begitu. Izin. Ini. Ya, silakan Bang. Oke, Bang Digo gini ya, Bang. Bible yang akan membuktikan bahwasannya Yesus itu bukan Tuhan. Ini Biblemu sendiri. Nih. Di dalam bilangan sebentar dulu, Bang. Tapi satu dulu, Bang. Bilangan 23. Muslim. Pertanyaan kamu Kristen apa Muslim? Muslim. Bentar dulu, Bang. Ya, yang di sini, yang Kristen siapa di sini di dalam nih? Banyak kali nih. Lunas, orang Jago, abang yang di samping Jago dengan Bang Sibarani. Itu Kristen semua. Yang Islam hanya kami bertiga, Bang. Kalian ini Kristen semua. Yang di bawah itu Kristen nggak? Bang Sidik, sebentar Bang Sidik. Dia harus jawab. Yang meminta kepada Tuhan, manusia apa Tuhan? Ya Tuhan Yesus itu sendiri. Loh, jadi Tuhan meminta kepada Tuhan? Pertanyaan gini, Mbak. Loh, apakah Tuhan meminta kepada Tuhan? Saya pengen selesai dulu yang ini. Enggak begitu. Tuhan Yesus meminta kepada Bapaknya untuk diberi makanan. Oke, Bapak itu Tuhan bukan? Tuhan. Jadi Tuhan Yesus meminta kepada Tuhan Bapa? Ya boleh aja, kenapa tidak? Boleh. Jadi yang benar manusia yang meminta kepada Tuhan apa Tuhan yang minta kepada
pertanyaan saya, Anda membantah bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Saya tidak pernah mengakui Yesus Tuhan karena tidak pernah ada yang Tuhan meminta kepada Tuhan. Oke, Kalau sekarang- abang mengatakan sebentar, oke. sedikit lagi. Dengan Sedikit lagi, pertanyaan Bang Tigo. saya, dengan Sedikit lagi biar dapat poin. pertanyaan saya, Bang Anda Tigo sekarang biar Kristen dapat apa poin. Muslim? Bang Anda Tigo Kristen biar apa dapat Muslim? poin. Enggak. Bang Tigo biar dapat poin. Sabar, Bang Tigo. Anda Biar Kristen dapat apa poin. Muslim? Sabar. Anda mengatakan, sebentar. Pertanyaan Kalau Anda saya, mengatakan sekarang Mbak adalah- Nora ini Kristen apa Muslim? Saya mantan Kristen. Bang Faruk mantan Kristen. Kalau Anda mengatakan, sabar dulu. Kalau Anda mengatakan Tuhan Yesus meminta kepada Tuhan Bapa, secara langsung abang sudah mengakui seperti yang dibilang Ito Faruk bahwa kalian punya Tuhan ada dua. Satu, Tuhan yang tidak perlu mati dia sudah jadi Tuhan. Yang kedua, Tuhan harus mati dan bangkit baru jadi Tuhan, ya. Dan Tuhan yang meminta kepada Tuhan itu sudah Anda akui. Tuhan kalian lebih dari satu. Sebenarnya Kenapa? gini, maaf. Jangan dulu sebenarnya, Bang Merpati, sabar. Sebenarnya di sini bukan sebenarnya, sabar. Kami di sini Islam berdiskusi sama Kristen, minta mana bukti ketuhanan Yesus? Iya, pas itu. Ya buktinya apa? Kalau membangkitkan Elia dengan Elisa juga membangkitkan orang mati. Ini Nora, izin ya Nora, nah. Ini yang masuk tadi siapa nih? Saya sedikit, karena dikit lagi saya mau turun. Jadi gini ya, Bible ini yang membuktikan Yesus itu bukan Tuhan, Bible sendiri. Makanya aku bilang tadi, Bible sendiri yang membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Ya, nah contoh saya kasih nih. Bilangan 23 nomor 19 di situ Tuhan itu tidak pernah berdusta. Betul tidak? Kita sepakat dulu ini. Siapa yang bisa menjawab ini? Siapa yang mau masuk ini? Kristen, coba. Kita sepakat dulu di sini. Bang Sibarani, coba orang Jawa. Ya orang Jawa, silakan. Saya izin turun. Ada Jangan kau turun dulu, belum selesai kita. Jangan kau turun dulu di situ dulu kau. Kau buktikan dulu Yesus Tuhan. ada kegiatan penting. Jangan dulu turun di situ dulu kau, dengarkan dulu. Nanti saya naik lagi. Jangan dulu turun, bang, sebentar bang, supaya jadi edukasi buat anda ya. Ini karena Biblemu sendiri yang mengatakan Tinggal 2%. Tinggal 2%. Oke, kita sepakat dulu siapa yang masuk tadi bilangan 23 nomor 19 itu karena sedikit lagi saya mau turun. Oke, kita sepakat dulu di dalam bilangan 23 nomor 19 bahwasannya Tuhan itu tidak mungkin berdusta. Betul nggak? Kita sepakat nggak di sini? Kita sepakat dulu nih. Anda mengiyakan nggak bilangan 23 nomor 19 bahwasannya Tuhan itu tidak mungkin berdusta? Betul? Sepakat nggak kita di sini? Betul ya, tidak pernah berdusta ya. Betul. Coba Anda buka Lukas 24:46. Bacakan aja, Pak. Pak. Oke. Kata Yesus ini ya. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini tertulis di mana, Bang? Anda bisa buka datanya. Kalau tidak ada yang tertulis menurut Yesus, berarti Yesus berbohong. Tuhan itu kan nggak mungkin berbohong, Bang. Menurut data di sini, Anda tunjukkan dulu di mana data tertulis ini, di mana data tertulis ini seperti ini. Coba. Tuhan Yesus terangkat ke dunia di antara orang mati. Bang. Bang. Coba, Bang. Lukas 24:46. Katanya Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias atau Yesus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini katanya Yesus ada tertulis. Ini tertulis di mana, Bang? Kalau nggak ada tertulis berarti dia berbohong, Bang. Berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan nggak mungkin berdusta. Silakan Anda cari datanya itu. Ada nggak di mana, coba? Mau ku baca. Nggak ada datanya itu. Oh, berarti Yesus berbohong. Dia bukan bangkit di antara orang mati. Yang tertulis itu coba Anda baca. Katanya dia ada tertulis. Enggak, katanya dia ada tertulis. Abang, itu nggak pernah dia. Abang ada Bible nggak? Coba abang baca. Siapa yang mengatakan seperti itu, Bang? Yesus. Iya. Aduh, inilah Oten ya. Coba kita lihat mana. Satu HP pula aku, Bang. Satu HP, nggak ada dua HP. Alkitab kita pun. Kata Yesus kepada mereka,
ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu di dalam Lukas 24:46. Bang, saya udah 5 tahun berdiskusi, Bang. Saya sampai ke Vatikan tidak balik, Bang. Habis duit saya, Bang. Habis. Saya mau cari data ini tertulis di mana. Gak pernah aku dapat, Bang. Coba. Kita Berarti begini di loh, sini Bang. membuktikan Yesus ini berdusta. Begini loh, Secara Bang. data berarti seorang pendusta bukanlah Tuhan, Bang. Iya, Ini ya menurut maksud. data ya, menurut data. Tapi memang ada datanya kan, Bang. Ada tertulis di mana coba? Kalau ada. Coba Bang, bisa dia apa Bang? Atau Bu Nora? Coba ditunjukin sama aku melalui kamera gua. Bang. Udah dibaca, ada tertulis katanya udah dibaca loh Bang. Gak mungkin kami juga berbohong. Karena gini loh, kita diskusi ini kan kita kan diskusi. Ini bertanya, Bang, bertanya boleh atau tidak tiga ini? pendeta yang Bapak yang Bentar, Abang panggil. saya dulu, bentar. Saya ya, Bang. Nggak mau naik, Bang. Saya boleh jawab, Bang. Bentar dulu Bang, bentar. Saya dulu Bang, bentar. Jadi saya yang ini kan saya kan memang belum paham tentang Alkitab, tetapi tentang cerita yang selalu ditunjukkan tiap hari kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan itu kan ditayangkan, kan gitu. Yang saya lihat itu dia bangkit bukan di antara orang-orang mati, tetapi dia bangkit disaksikan orang-orang yang hidup, kan itu. Oke, kata Yesus seperti tadi Bang, kata Abang seperti itu. Yang mau ku dengar yang mana Bang? Yesus atau Anda ini sebenarnya? Makanya kan saya bingung gitu ya. Memang kata tulis. Jangan kau bilang bangkit Bang. Sebelum Yesus membangkitkan orang mati, sudah ada Nabi Elia dengan Elisa membangkitkan orang mati. Jangan lari ke situ. Yang saya minta, mana bukti ketuhanan Yesus? Yang mengatakan membangkitkan, saya kan tadi cuman mengingatkan kan gini loh. Saya bertanya, mana bukti ketuhanan Yesus Bang? Sehingga Yesus dijadikan Tuhan. Saya izin jawab, boleh? Nah, silakan jawab. Don't worry kalau kamu nggak buka kamera saya turunkan. Don't worry nggak buka kamera saya turunkan. Saya izin jawab. Open dulu. Oh ya, silakan. Nah, mau jawab yang mana? Yang Nora atau yang tadi? Kalau mendingan tadi jangan Bang. Bukti ketuhanan Yesus, Saya ingin menjawab. Oh, silakan Nora. Lanjut. Ya. Bukti ketuhanan Yesus adalah ciptaan yang ada di dunia ini. Kamu berpating. Ini bukti ketuhanannya dia. Saya, rohnya, Yesus, Maria. Itu adalah bukti ketuhanan Yesus itu sendiri. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Ditangkapi dulu. Bukti ketuhanan Yesus saya, Roh, Maria. Oke, saya bertanya. Yang melahirkan Yesus itu siapa? Saya belum selesai. Yang melahirkan Yesus siapa? Loh, tunggu dulu. Yang melahirkan Yesus siapa? Yesus, Kak. Yesus, kedagingan Yesus, kemanusiaannya Yesus itu bukan Tuhan. Saya bertanya, yang melahirkan Yesus siapa? Ya mamanya lah, itu nggak perlu dipertanyakan, semua orang tahu. Oh, mamanya ini itu diciptakan atau bukan? Ya diciptakan. Siapa yang menciptakan mamanya? Ya Allah Bapa. Bukan Yesus. Ya Yesus juga lah. Loh, jadi sebenarnya yang menciptakan Yesus Bapa apa Yesus? Makanya saya jelaskan ya, begini. Dengar. Tidak ada Kristen, tidak ada. Itu Bapaknya Yesus. Tidak ada Kristen yang menyembah 3 Tuhan, 2 Tuhan itu nggak ada. Saya Semua bertanya Kristen, yang menciptakan Yesus, Bapaknya apa Yesus? Dia Bang orang jago, dia bertanya loh Bang. Dia bertanya. Bentar Bang Mer. Aja manusia. Di tempat Anda. Gitu. Ada noise di tempat kamu. Bentar, Bang, Kak, sebentar Kak, saya mau turun Kak. Ini, saya ingin mengkoreksi sedikit ini dari judulnya. Ini ada yang salah atau kurang tepat. Di temanya di sini, mana bukti ketuhanan?
Kalau membahas Ya. ketuhanan, ya semuanya Ya. itu ada bukti ketuhanan. Tetapi yang Ya, lebih tepat mana itu, Tuhan lebih Yesus? bagus, yang lebih tepat itu mana bukti kalau Yesus itu Tuhan? Itu lebih tepat. Kalau ingin Sama. Kalau ingin Pertanyaan saya, yang menciptakan Bunda Maria, Bapak apa Yesus? Bapak. Jawab aja Bapak. Bapak ya. biar saya yang jawab ya. Bapak nanti deh. Dia itu bertanya loh, Mbak Nora itu bertanya. Tuhan. Jadi harus jawab Pertanyaan sama begitu manusianya. tuh. Saya yang menjawab boleh. Ya, yang menciptakan Maria siapa, Don Ori? Ya, sesuai yang tertulis. Yesus baca Kolose 1 ayat yang ke-16. Saya bertanya, yang menciptakan Maria, Bapak apa Yesus? Bapak. Tuhan. Ya sama Tuhan yang- saja, baik Bapak maupun Yesus sama saja karena mereka satu hakikat. Betul, mereka satu nggak bisa Bapak apa dipisahkan. Yesus? Nggak bisa dipisahkan, pertanyaannya Sama salah. saja. Oke, kalau nggak bisa dipisahkan antara Bapak dan Yesus, pertanyaan saya begini, Maria melahirkan Yesus atau melahirkan Bapak? Kemanusiaannya. Ya, jadi Maria itu. Kemanusiaan yang adil dan Oke, beradab. saya jawab ya. Tolonglah biar fokus satu-satu kita yang diskusi. Ya. Ya. Tante yang kurang penglihatan. Awalnya nggak nampak. Ya, Maria melahirkan Bapak atau melahirkan Yesus? Udah, diulangi pertanyaannya. Maria melahirkan siapa? A. Bapak, B. Yesus. Yesus. Udah kayak anak sekolah lah yang dibuat. Maria melahirkan manusia. Nah, manusia itu bernama siapa? Ya, Isa masih Yesus. Ya, menurut Alkitab, manusia yang dilahirkan oleh Maria itu adalah namanya Yesus. Jadi Bapak ikut juga dilahirkan? Tidak. Itu kemanusiaannya. Baik. Oh, saya tanya, Bapak ikut dilahirkan atau tidak? Karena kalian mengatakan Bapak dan Yesus itu tidak bisa dipisahkan, nggak bisa diceraikan. Bapak tidak dilahirkan. Bapak tidak pernah dilahirkan. Nah, jadi berarti Bapak ini berpisah dengan Yesus. Tidak terpisah. Tetapi Yesus itu adalah Perhatikan. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Oh, Kalau di jadi Islam, firman kalau di Islam, firman itu menjadi Al-Qur'an. apa hubungannya dengan apa? Oke, sekarang saya tanya. Ini logikanya. Kalau di Islam firman menjadi Tuhan, firman menjadi Al-Qur'an. Sedangkan kalau di Kristen, firman yang menjadi manusia, itulah Yesus. Oke, saya tanya. Kalau yang menjadi itu ciptaan atau bukan? Ciptaan. Berarti firman menjadi manusia, Yesus ciptaan dong. Iya, dia ciptaan dan dia juga pencipta. Berarti kalau ciptaan itu bukan Tuhan. Karena yang Ya, menciptakan itu adalah Tuhan. dalam Islam, dalam Islam. sekarang Dalam saya tanya, di dalam prepare, dalam kekristenan, cipta Yesus itu adalah ciptaan dan dia itu adalah sang pencipta juga. Loh, Paham? jadi dia menciptakan sekaligus dia diciptakan. Ya iya dong. Gini toh. Ketika Yesus ciptakan, siapa yang menciptakan Yesus? Mbak Nora coba gantian tanyakan Mbak Nora. Tadi kan udah dijawabnya. Jawabannya seperti Siapa itu. yang menciptakan Yesus? Orang jago. Ketika Yesus ciptaan, siapa yang menciptakan Yesus? Yesus katanya. Hah? Gimana? Saya aja yang menjawab boleh ya? Ketika Yesus ciptakan, siapa yang menciptakan Yesus? Bapak yang menciptakan kemanusiaan Yesus. Bapak yang menciptakan kedagingannya Yesus. Oh, Tetapi berarti gini ya. ketuhanannya dia itu adalah Bapak itu sendiri. Makanya Berarti tidak gini bisa pemahamannya. dipisahkan. Bapak Tidak bisa menciptakan dipisahkan. Yesus. Bang, jadi muter-muter, Ya, Bapak Bang. Jadi menciptakan muter-muter. Yesus. Bukan Berarti muter-muter. Yesus menciptakan manusia gitu. Gimana? Bapak menciptakan
menciptakan Yesus. Ya. Lalu Yesus menciptakan manusia gitu. Udah bingung dia bang bikin bang. Allah Bapa menciptakan. Jadi bingung dia. Allah Bapa menciptakan kemanusiaan. Tetapi Tuhan itu bukan ciptaannya. Yesus itu bukan Tuhan. Dengar. Yesus itu yang bukan Tuhan itu kemanusiaannya. Kedagingannya itu bukan Tuhan, tapi keilahiannya dia itulah yang Tuhan. Yang mana yang Tuhan? Siapakah yang menciptakan? Siapakah yang menciptakan kedagingan Yesus? Ya Allah Bapa. Nah, Allah Bapa. Terus Yesus menciptakan apa? Karena Yesus juga pencipta katanya. Yesus menciptakan apa? Daging. Ya, apa yang diciptakan Allah Bapa itu yang diciptakan Yesus juga. Kok malah ketawa sih? Oh, berarti ada berapa pencipta, Jago? Ada berapa pencipta? Menciptakan apa? Orang jago. Ditanya Yesus menciptakan apa? Daging atau apa yang diciptakan? Apa yang diciptakan Allah Bapa? Apa yang diciptakan Allah Bapa itu juga yang diciptakan sama Yesus, sama. Coba Nggak bisa itu pindah ke Sidon Worry aja itu. Pindah ke Sidon Worry. Siapa ini jawabannya asumsi semua tuh. Gak bisa, belum bisa diskusi ya. Itu kan keimanan dia katanya Bang Faruk. Orang jago. Orang jago. Tadi kau turun bateraimu lobet. Saya rasa bukan bateraimu yang lobet, tapi otakmu udah lobet juga. Jadi lu mute aja deh. Lu mute, sakit kepala aku nih. Secas HP nih, secas HP. Iya. Udah ganti aja. Biar Buat teman-teman Kristen, tolong berikan jawaban-jawaban dengan bahasa yang sederhana agar Mbak Nora ini bisa mencerna jawaban kalian gitu. Kasih aja bahasa-bahasa yang sederhana Ini Kristen juga supaya dia mampu mencerna jawaban kalian. Ini yang saya dapat dari Kak Agatha. Makanya gini aja. Saya jelaskan. Bisa kan saya? Udah, biar saya jawab ya. Nah, Donori silakan. Nah. Jadi prosesnya seperti ini, Mbak Nora. Sebelum Tuhan Yesus turun ke dunia ini, Ia terlebih dahulu menciptakan manusia itu sendiri. Tujuannya agar Ia bisa datang ke dunia ini sebagai manusia. Contoh nih ya, kalau manusia belum menciptakan, ini contoh ya, kalau manusia belum menciptakan mobil, tidak pernah sejarahnya manusia itu bisa naik mobil. Itu contoh yang paling sederhana ya. Jadi demikian juga tentang Yesus. Ya, Yesus kan hakikatnya adalah firman. Nah, Ia sebagai firman itu menurut Yohanes 1 ayat yang ketiga, Ia adalah pencipta. Maka Ia terlebih dahulu menciptakan manusia termasuk Maria. Kalau Yesus belum menciptakan Maria, tidak pernah sejarahnya Yesus bisa datang ke dunia ini melalui proses kelahiran, yaitu melalui Maria. Jadi pahami prosesnya ya. Bisa kira-kira Mbak Nora pahami nih? Oke, itu mau masuk. Itu masuk. Ya, gini. Masuk itu. Silakan itu. Gini. Si Laidon Worry bisa ngasih data lah ya. Dari narasi yang kau sampaikan tadi ketika kau mengatakan sebelum Yesus itu dilahirkan di atas bumi melalui rahim Maria, terlebih dahulu Yesus itu menciptakan manusia. Gitu loh, datanya di mana? Karena apa yang saya baca dalam kitab Wahyu 3. Iya, datanya ada tertulis. Iya, betul. Di mana? Iya. Saya berbicara berdasarkan data ya, bukan berdasarkan asumsi. Di mana Silakan baca sendiri Yesus datanya. manusia? Dalam Kolose 1 ayat yang Silakan Anda baca sendiri datanya dalam Kolose 1 ayat yang ke-16. Nih, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan ada yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Mana datanya Yesus menciptakan manusia di sini, Donori? Baik. Kata Dia di sini, ini merujuk kepada siapa?
Bukan dia, dalam dia. Iya, kita bedah ayatnya ya, Bro. Bedakan konteks kalimat dalam dia dengan dia, bedakan. Di sini karena di dalam Perhatikan. dia, bukan karena dia. Tapi di dalam dia. Iya, biar kita bedah ayatnya ya. Kata dia di sini merujuk kepada siapa ini? Di dalam dia. Yang saya tanya, kata dia di situ merujuk kepada siapa? Jangan diputus karena berkaitan antara kata dia dengan di dalam. Jangan diputus. Nanti Iya, yang dibicarakan oleh Rasul Paulus. Dengar gini, Bang Farud, yang dibicarakan Rasul Paulus ini siapa di sini tokohnya? Makanya saya tanya, kata dia di situ merujuk kepada siapa? Jangan dia, di dalam dia. Yang saya tanya, kata dia di situ, coba biar lebih jelasnya lagi sebenarnya harus dibaca ayat 15. Jangan diputus, jangan dipotong dia. Kata di dalam dia, bilang gitu. Jangan dianya saja. Iya, maksudnya dialah itu siapa? Itu merujuk kepada siapa? Ya, menurut Anda siapa? Di dalam dia itu di dalam siapa? Kamu yang itu yang dibicarakan, yang dibahas oleh Rasul Paulus di situ adalah Yesus. Ya, Oke, perhatikan Yesus ayat yang kan, di pertama dalam ayat Yesus 15. kan? Di dalam Yesus kan? Apa artinya di dalam Yesus? Nah, telah diciptakan. Siapa yang menciptakan Yesus? Di ayat ini nggak ada dikatakan Yesus diciptakan. Ini jangan dipelintir bibelnya, Dinda, don't worry. Kok dipelintir, Bang Faro? Jangan dipelintir. Ya biasakan, gini loh, Bang. Sabar. Biasakan, tenang. Ini datanya nih. Ini di datanya nih. Kolose 1 nomor 16. Karena di dalam Yesus, kalau di sini adalah Yesus. Karena di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Diciptakan segala sesuatu di dalam Yesus. Bukan Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Siapa yang menciptakan segala sesuatu? Anda bisa baca dalam Wahyu 3 nomor 14 sampai 16 nih. Bukan Yesus yang pencipta, malahan Yesus adalah ciptaan. Wahyu 3 nomor 14. Makanya pelan-pelan. Tuliskanlah kepada pelan-pelan ya. Jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa permulaan dari ciptaan Allah? Udah, jadi siapa permulaan dari ciptaan Allah? Tenang, kita bahas dulu ya. Sabar, jawab ya, dulu. nanti saya Siapa jelaskan permulaan Wahyu dari 3 ayat ciptaan 14 ya. Allah? Siapa permulaan dari ciptaan Allah? Manusia. Siapa permulaan dari ciptaan Allah? Oke. Siapa permulaan dari ciptaan Allah? Jawab dulu. Permulaan dari ciptaan Allah? Siapa? Ya tenang, biar saya jelaskan ya. Siapa? Karena kamu kan poinnya di dalam Wahyu 3 ayat 14 itu ada di kata permulaan ya. Nah, iya, siapa permulaan kalau dari ingin ciptaan memahami Alkitab dengan sempurna, ya tenang dulu. Kalau kamu sudah selesai bertanya loh, bro, ya kamu harus siap mendengarkan jawaban. Siapa? Iya, biar saya jawab. Inilah botol teman-temanku ini. Siapa? Silakan, siapa? Kalau kalian dua kor-kor terus, kapan saya bisa jawab? Silakan jawab, siapa? Ya, jadi menjawab pertanyaanmu itu, Bang Faru, tenang. Menjawab pertanyaanmu itu, Bang Faru, nggak boleh sembarangan. Harus diperhatikan konteksnya dulu. Ya? Iya, siapa? Karena saya hanya bisa menjelaskan Alkitab berdasarkan konteksnya. Iya, siapa? Iya, saya baca, saya jelas ya. Nah, yang menjadi poin penekanan di situ adalah kata permulaan kan? Nah, untuk memahami Wahyu 3 ayat 14, maka kita jangan sesekali mengabaikan bahasa asli Alkitab. Iya, siapa? Itu permulaan dari ciptaan Allah siapa? Kalau menurut Kejadian 1 ayat yang ke-1, maka permulaan yang diciptakan Allah itu langit dan bumi. Tetapi kita nggak membahas itu. Kita selesaikan dulu, kita pahami dulu konteksnya. Bukan Yesus ya. Iya, tenang. Bukan Yesus ya. Tenang. Yesus ya. Bang Faru, tenang dulu ya. Saksi yang tenang dulu. Kan itu loh. Anda ini lucu juga ya.
juga ya. Bukan ya. Saya Tenang konfirmasi dulu, sekali lagi. tenang Bukan ya. Yesus ya. Santai kita diskusinya. Anda yang harus menenangkan diri. Anda yang harus menenangkan diri. Jangan memberikan jawaban yang bertele-tele. Bukan Yesus ya. Saya konfirmasi sekali Loh, lagi. Ternyata Bang Fahmi awal yang dari ngomong-ngomong penciptaan terus. itu bukan Yesus Kan, ya. Bang. Tapi langit Iya, dan bumi, menurut bukan Yesus Kejadian ya. 1 ayat yang 1, yang mula pertama, ya, maka betul karena Yesus nggak pernah diciptakan, hakikatnya sebagai firman nggak pernah diciptakan. Bukan Yesus ya, berarti bukan Tenang Yesus dulu ya, biar saya jelaskan dulu Wahyu 3:14 ya. Tenang. Yesus atau bukan itu pertanyaan saya. Jangan lari kemana-mana, don't worry. Bukan. Tadi jawabnya bukan. Tenang dulu. Bukan ya. Tenang. Bukan Yesus ya. Meninggal ini. Ya, saya jelaskan dulu Wahyu 3:14. Jangan jelaskan, bukan Yesus ya. Kamu paham nggak sih konteksnya Wahyu 3:14? Wahyu 3 nomor 14 itu bukan Yesus ya. Bukan ya, biar dijewer kau sama pendetamu. Biar dijewer kau sama pendetamu di sini. Bukan Yesus ya. Ya memang Yesus nggak pernah diciptakan. Yang saya Ya, tanyakan, hakikat saya Yesus tidak sebagai pernah firman apa itu nggak pernah diciptakan. Yang saya tanyakan, ya tidak dengar. Yang saya tidak tanya apakah Yesus pernah diciptakan. Kalau kita berbicara dalam pemahaman Kristen tentang pernah atau tidak diciptakan, iblis pun dalam pemahaman Kristen nggak pernah diciptakan. Iblis pun nggak pernah diciptakan. Apakah kau mau menuhankan iblis? Gitu loh. Tapi saya tanyakan itu konteksnya bukan itu. Yang saya tanyakan konteks dalam kitab Wahyu 3 nomor 14. Permulaan dari ciptaan Allah ini Yesus atau bukan? Itu yang saya tanya. Baik. Kita bedah ya Wahyu 3 ya, ayat 14 ya. Bedah lagi. Kamu gini loh. Permulaan dari ciptaan itu di dalam kita Wahyu 3 nomor 14 kan, itu Yesus kan saya udah atau bilang bukan berulang itu kali. aja. Yesus atau bukan? Makanya gini, tenang, Nora. Minta jawaban Yesus atau bukan, terang. Itu kata permulaan, itu diterjemahkan dari kata arse. Asar dulu ya, aku asar dulu ya. Asar dulu ya. Saya bertanya, iya dipertanyakan. Syukran buat teman-teman ya. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dipertanyakan permulaan dari Wahyu 3 nomor 14 itu Yesus atau bukan? Ya makanya gini, kan saya dari awal saya ajak untuk memahami konteksnya dulu. Nah, kamu paham nggak kata permulaan itu diterjemahkan dari kata apa? Kamu kan nggak tahu. Yang dipertanyakan Wahyu 3 nomor 14 teman-teman Muslim saya ajak. permulaan dari ciptaan. Loh, permulaan dari ciptaan kata kamu. Iya, yang maksud dimulai ayat diciptakan itu. Langit dan bumi. Astagfirullah. Tito, kami ambil narasi dari kau ya. Kau bilang katanya Terjemahan permulaan yang itu, diciptakan dengar. itu adalah Gantian boleh, Nora. Tunggu dulu Nas. Yang ditanya permulaan dari ciptaan. Dia sudah jawab, permulaan dari ciptaan itu adalah langit dan bumi. Kejadian 1. Berarti bukan Yesus ya. Makanya, pada mulanya ini yang benar yang mana? Pada mulanya adalah firman atau pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi? Ini orang jago dengan si Barani udah tewas. Ceplak. Tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Bang Zuma udah siap, Bang? 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 Oh, Bang. Jangan tinggalkan kami, Bang. Abang? Abang? Itu ada kode itu. Tapi nggak kelihatan emang. Tidur abang itu. Abang itu tidur. Ya, sabar sebentar. Si Barani, halo si Barani. Masih pingsan atau sudah hidup kembali di antara orang yang pingsan? Dia lagi apa?
Oke, Bang. Bang Zuma. Halo, Bang. Astagfirullahaladzim. Udah ya, udah. Allah, pula dia tidur. Ini Bang, ada si Lunas, ada si Merpa, dengan ada si orang jago. Ya kami izin turun ya Bang ya. Saya mantau di bawah aja Bang. Bang Zuma, buka dulu mute-nya Bang. Udah cuma izin turun ya. Baru bangun Bang Zuma. Dia dengarkan kalian ceritanya udah sakit kepala. Halo semuanya. Tapi istirahat. Semangat mabuk. Sore Bang Juma. Iya, sore juga. Oke Assalamualaikum Bang, kami warahmatullahi izin wabarakatuh. turun ya Bang ya. Boleh. Bang, izin turun Bang. Iya, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam berapa ya Bang? Bang Juma jangan terlalu keras-keras, lapar saya dengar orang ini dari tadi. Lapar dengar. Iya, padahal saya sebelum naik saya makan kenyang, ini saya lapar lagi nih. Jadi jangan keras-keras. Iya. Yang lain dulu bang. Oke, sip. Bagaimana? Adakah yang bisa membantah data saya bukti ketuhanan Yesus itu dataku lebih akurat daripada asumsi-asumsi teman-teman semua? Kalau Bang semua kasih data tepat bahwasanya Yesus itu Tuhan berdasarkan data. Kalau kalian kelihatannya masih berdasarkan asumsi doang. Pemaksaan. Kalau Bang Suma langsung tepat sasaran ketika memberikan bukti data tentang ketuhanan Yesus. Oh. Iya. Saya Bang. Udah. Boleh, silakan. Oke. Apa yang dimaksud dengan ketuhanan Bang? Ketuhanan itu kemahakuasaan, kepemilikan, kemahapenciptaan. Itu ketuhanan. Oke. Apakah saya memiliki sisi ketuhanan? Anda tidak memiliki sisi ketuhanan, tetapi Tuhan memiliki Anda sebagai bagian daripada bukti ketuhanannya. Saya tanya, apakah saya memiliki sisi ketuhanan? Enggak, sama sekali enggak ada. Tapi sisi ciptaan Tuhan ada. Apakah Nabi Muhammad tidak memiliki sisi ketuhanan, memimpin dan segala macam? Oh, Nabi Muhammad tidak memiliki sisi ketuhanan. Kepemilikan, memimpin. Dia sebagai pemimpin, oke, betul. Ini jangan biasakan berdiskusi tentang Tuhan, kita seakan-akan keluar dari konteks bahasa Indonesia. Orang Indonesia kalau sudah berbicara ke orang Indonesia, bukan keluar dari konteks. Bang, di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di sini dibahas ketuhanan, bukan Tuhan yang Maha Esa. Artinya, kalau membahas ketuhanan yang Maha Esa, Kristen, Buddha, Hindu dan lain-lain itu juga meyakini ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi konsep kita berbeda. Kalau di sini judulnya ketuhanan. Tetapi kalau Anda ingin membantah bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Anda tulis di sini temanya mana bukti kalau Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan gitu. Bukan ketuhanan, karena kita ini, kita semua ini memiliki sisi ketuhanan. Apa sisi ketuhanan Anda? Ya ruh saya. Ruh Anda itu Tuhan. Ruh Anda itu ruh Tuhan. Itu bukan Tuhan, tapi sisi ketuhanan. Paham enggak? Apakah Tuhan itu punya ruh? Enggak. Oke, kalau begitu Allah itu apa? Allah itu pencipta roh. Oke, Allah itu pencipta roh. Iya. Jadi nggak usah terlalu bias, jangan terlalu bias. Ketika kita berbicara mengenai Tuhan, kita satukan persepsi aja bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Udah selesai. Nggak usah kita gara-gara Yesus bukan Tuhan, gara-gara Yesus adalah manusia, sampai kita harus mengembel-embeli Tuhan itu bla bla bla. Nggak usah kayak gitu. Ini yang kita
pakai di sini adalah rasa bahasa Indonesia. Ketika berbicara Tuhan berarti kita berbicara mengenai pencipta langit dan bumi. Setuju? Iya, setuju. Oke. Justru karena itu muncul tema ini. Mana bukti Yesus itu pencipta langit dan bumi? Ah, gitu maksudnya. Sederhana kok. Nggak usah berbelit-belit. Ya kalau itu nggak perlu dipertanyakan, Bang. Karena Yesus dan Allah Bapa itu satu. Apa yang diciptakan Allah Bapa itu juga yang diciptakan Yesus. Oke, baik. Daging, tangan, kaki, limpa, paruh, kepala yang ada pada diri Bukan Yesus Tuhan. itu ciptaan atau bukan? Itu ciptaan, tetapi itu bukan Tuhan. Ciptaan. Ciptaan ya. Nah, berarti Ya, iya sekarang dong. Anda buktikan sekarang Anda buktikan kalau ada yang ada pada diri Yesus itu bukan ciptaan tapi pencipta. Silakan. Ya, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Wah, mulai ngaco. Sekarang Anda yang mana yang Anda maksud Yesus ini? Yang daging kah? Yang manakah yang Anda maksud? Bukan Yesus. Sisi keilahiannya dia. Apa lagi sisi keilahian ini? Masuk dari ilmu apa lagi nih yang Anda pakai nih? Apa sisi keilahian Yesus itu? Silakan. Saya pernah tanya ya. Bang Zuma tahu keagatan enggak? Apa? Tahu keagatan enggak? Keagata. Apologet Kristen Ortodoks. Oh, iya, murid saya itu. Kenapa? Ya, saya tanya sama dia. Saya tanya sama Keagata. Apakah Yesus itu, apakah Tuhan itu bisa menjadi manusia? Dia katakan iya. Oh, nggak bisa. Tuhan nggak bisa jadi manusia. Enggak. Tuhan kan bisa segala-galanya. Kalau Tuhan nggak bisa menjadi manusia, berarti Tuhan nggak bisa segala-galanya dong. Tuhan jadi manusia. Ketika Tuhan jadi manusia, manusia ini masih Tuhan. Belum selesai. Iya, nggak, saya tanya. Ketika Tuhanmu jadi manusia, manusianya ini Tuhan. Manusianya Bukan Tuhan atau dong. Bukan. Nah, Bukan. yang jadi berarti Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan kan? Iya. Berarti bisa Tuhan menjadi bukan Tuhan? Iya. Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan? Pertanyaannya Anda tuh salah. Contoh. Anda tadi Pertanyaan Anda tuh ibarat gini. Pertanyaan Anda tuh seperti Kok contoh. salah? Kok salah? Enggak, Anda tanya kan? Anda tanya. Contoh nih, firman menjadi Al-Qur'an, ya kan? Firman menjadi Al-Qur'an. Nah, apakah Al-Qur'an itu Tuhan? Pertanyaan Anda kan seperti itu. Bukan. Al-Quran bukan Tuhan. Terus? Buku kertas. Tidak, pertanyaan Anda itu kan seolah-olah seperti itu kan? Tuhan menjadi manusia. Manusia ini Tuhan bukan? Anda yang menjawab, bukan. Berarti berarti Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan kan? Iya. Nah, berarti Yesus Tuhan atau bukan? Kedagingannya bukan. Mulai ngaco. Nggak jelas. Kalau kedagingannya bukan Tuhan, yang menjadi daging Tuhan atau bukan? Daging itu bukan Tuhan. Jadi yang menjadi daging ini siapa? Ya manusia. Loh, tadi katanya firman menjadi daging. Iya, firman menjadi daging. Firman menjadi manusia. Tapi manusia ini bukan Tuhan. Oke, lalu apa yang ada pada diri Yesus yang Tuhan? Dagingnya bukan Tuhan, lalu apanya? Oke, apa yang ada pada Yesus yang Tuhan adalah apa yang dari Allah itu sendiri. Maksud lu apa, Rahing? Yesus dagingnya Yesus dari Allah Bapa. Yesus kan dari Allah Bapa, ya kan? Ya itulah sisi ketuhanannya dia itu karena Yesus itu bagian dari Allah Bapa itu sendiri.
Iya, menyembah apa Yesus yang ada? menyembah Bapa itu sendiri. Apa yang ada pada diri Yesus yang adalah Tuhan? Apanya Yesus yang Tuhan? Apanya? Kakinya. Ya sisi ke Allah Bapaannya dia itu, sisi ketuhanannya dia. Justru sisi keilahian ketuhanannya ini yang ku cari. Yang mana? Kakinya, kukunya, giginya, hidungnya, apanya? Itu bukan Tuhan. Kalau Anda mengatakan badan itu bukan Tuhan. Lalu apanya yang Tuhan? Ya Bapa itu, karena Bapa Ya, itu ada pada Yesus. Berarti tidak ada yang Tuhan pada diri Yesus, karena Bapa itu adalah esensi yang ada di luar Yesus. Ayo. Sudah Ada. kubilang. Apa sisi keilahiannya Yesus itu di mana? Dagingnya bukan. Lalu Sebentar. Jiwanya ketakutan. Apakah itu pantas jadi Tuhan jiwa yang takut? Tidak pantas sebenarnya. Tidak pantas. Gugur lagi. Apanya? Gugur lagi. Apanya lagi? Sudah aku bilang lebih akurat, saya kasih bukti kalau Yesus itu Tuhan. Kalian tidak mau terima. Kalian mau kemana-mana. Data saya lebih akurat bahwa Tuhan membuat Yesus menjadi Tuhan. Apa Pada itu? mulanya adalah firman. Itu sisi ketuhanannya di. Apa di situ mana ada pada mulanya firman? Yesus itu bukan firman. Lah, apa bunyi Yohanes ayat 1 di situ? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Dan firman itu telah menjadi daging. Nah, firman menjadi daging. Ya, terus yang mana apa? yang Tuhan di situ setelah jadi daging? Yang dari daging yang mana? Gimana? Yang menjadi Tuhan yang mana? Dagingnya tidak. Itu loh. Saya mencari aspek ketuhanan, aspek ketuhanan, unsur ketuhanan yang ada pada diri Yesus itu yang mana? Firman itu perkataan. Firman itu perkataan. Sebenarnya itu beda, jangan samakan di Islam. Lalu firman itu apa? Firman itu perkataan Allah. Lalu firman itu apa? Firman itu apa? Firman yang manusia itulah Yesus. Firman itu apa? Ya, firman itu adalah Yesus itu sendiri. Kata siapa firman itu adalah Yesus itu sendiri? Aduh, parah ini, parah. Kupikir tadi pendeta atau apa ini? Anda masih sering ke gereja? Enggak, Injil Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia di antara kita. Ya. Gimana ya? Baca itu Matius 4 sebenarnya kalau kita tanya bang, itu manusia. Tuhan Yesus itu manusia. Karena dia Yesus itu manusia, udah selesai. Iya, Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi membuatnya menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Yang tadinya Kristen tidak punya Tuhan, sekarang punya Tuhan bernama Yesus. Dari mana aspek ketuhanan Yesus? Dari Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi, pencipta langit dan bumi, membuat Yesus menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Itu yang betul deh. Dalilnya di mana itu? KPR 2 nomor 36. Jadi Tuhan Anda itu adalah Tuhan yang dibuat. Tuhan Anda itu buatan Tuhan gitu. Alias Tuhan KW. Begitulah. dan gini. Dan kenapa orang Yahudi menuhankan dia? Karena apa? Karena semua ajarannya itu untuk yang baik. Tidak ada orang Yahudi menuhankan Yesus. Malah mereka orang Farisi dan ahli Taurat, ketika dia tahu kalau Yesus itu dibuat menjadi Tuhan, mereka panik. Mereka menjadi terenyuh. Mereka merasa tersakiti karena mereka tahu Yesus bukan Tuhan. Tetapi Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan untuk mereka. Makanya mereka menyesal.
Coba baca KPR 2 nomor 36, 37, 36 sampai 40. Datang Kristen karena bukan orang Yahudi gembira setelah diberikan hadiah berupa Tuhan bernama Yesus. Karena orang Kristen sebelum Yesus datang tidak bertuhan. Tuhannya bukan Tuhannya Yahudi, Tuhannya bukan Tuhannya Bani Israel, dewanya bukan dewanya Roma dan seterusnya. Khususnya orang Indonesia, tadinya Tuhannya itu animisme, ajaran Hindu, kebanyakan kita. Nah, lalu kemudian datanglah Belanda dan Portugis mengajarkan kalian untuk bertuhan kepada Yesus. Punyalah kalian Tuhan bernama Yesus, yang tadinya belum ada Tuhan kalian itu. Dan Tuhan Yesus ini adalah Tuhan yang dihadiahkan oleh Tuhan yang sesungguhnya kepada orang Farisi. Jadi kalian itu menuhankan Tuhan KW. Tanya coba Adam itu. Tuhan yang benar itu dan senior itu sudah pensiun. Yesus yang mengambil alih posisi Tuhan yang baru. Benar Bang Adam? Bang Lunas? Betul? Benar. Nah, itu tengoklah itu. Kalian jadi nggak usah kemana-mana. Bukti ketuhanan Yesus karena Dia adalah Firman. Nggak ada gitu. Yesus adalah Tuhan bagi angkatan jahat. Titik, dan titiknya itu sebesar Gunung Galunggung. Nah, silakan. Itu yang saya tidak setuju. Dalilnya? Dalilnya ada. Sebenarnya Di Matius 12 38 sampai 40 yang keluar dari kubur adalah hadiah untuk orang jahat. Tidak bisa tidak, itu fakta, itu real. Kita pun gini ya Bang Juma, di orang Kristen ini kita pun percaya sama Yesus itu bukan karena Dia itu sebagai Tuhan, kita enggak, bukan, tetapi Tuhan itu yang mengutus Dia, maka kita harus melalui Dia baru agar kita bisa bertemu dengan Allah Bapa. Kan gitu. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Nah, itu bisa dikatakan bukan Tuhan, tetapi pintar, udah mulai sehat ini, udah mulai sehat. Tetapi sedikit lagi dia ini keluar ICU. Karena Dia itu udah diutus sama Allah Bapa, maka kita percaya apa yang Dia katakan itulah yang dikatakan Allah Bapa kepada Dia. Kan gitu. Itu mulai pintar. Gara-gara tadi diskusi sama saya ini. Iya, tadi kan kita udah diskusi pertama tadi. Betul. Udah mulai pintar dia. Tinggal saudara orang jago ini yang sedikit agak miring sedikit. Tetapi kita pun di diskusi ini jangan jadi bertentangan. Kita ambil yang baik aja kan gitu. Namanya juga diskusi kan gitu. Jadi tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui Yesus. Nah, itu betul. Tapi Yesus bukan Tuhan. Dia juru selamat. Nah, si orang bukan orang jago, ini orang bego. Orang bego orang. Tapi mudah-mudahan juga mulai siuman tadi. Makanya kan ya, adekku orang jago. Makanya kan juga ya, Bang, orang jago terbagi, ibaratnya tergolongkan dengan 3, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kan gitu. Jadi kan gini, di 3 ini dia satu firman kan gitu, satu ajaran yang baik kan gitu. Jadi waktu Allah Bapa, kita kan sebagai manusia, janganlah kita orang yang udah mendului kan gitu. Sebagai manusia tidak bisa melihat, hanya cahaya dan api kan gitu. Jadi berencanalah Allah Bapa itu untuk mengutus anak Yesus. mengutus Yesus ini agar manusia ini tidak buta dan percaya bahwa adanya Tuhan kan gitu. Pintar sekali. Itunya artinya Bang. Cuman jangan kita sesudah apa ini, ibaratkan gini loh, bagi orang yang lemah kita bisa saja murtad karena apa? Nah kan gitu. Karena kita, gini. Kita harus kaji aja Bang. Kan gitu, sesuai kita mengetahui. Maksud anda tadi murtad itu maksudnya gimana? Murtad itu dia Bang, pindah agama kan gitu. Pindah agamanya gini. Karena yang mengadakan tema tersebut orang kita Muslim kan gitu. Maksudnya Anda Muslim? Bukan, saya Kristen Bang, Kristen Protestan itu Bang.
Oh. Kan banyaknya bang, gini loh bang. Kita bukan apa, kita diskusi. Banyak orang diskusi itu kalah mental, kalah apa kan gitu, kalah pengetahuan dan tidak bisa Kalau mental tidak, tapi tadi bang dari narasinya abang itu kayak apa tadi, kayak murtad apa kata tadi itu, kayak seolah-olah harus masuk Islam gitu. Bukan saya mengajurkan seperti itu, bukan. Maksudnya kita yakini kan gitu. Kayak saya lah. Saya itu kan udah memahami tentang yang namanya kayak pertanyaan Bang Juma tadi, ketuhanan Yesus itu gimana kan gitu. Sebenarnya dia manusia kan gitu. Kalau kita apakan dari yang Bang Zuma bilang itu kan, yang Bang Zuma bilang kan, apakah kemanusiaannya dia itu Tuhan? Nah, saya jawab kemanusiaan Yesus itu bukan Tuhan, tapi ada sisi keilahiannya, itulah yang Tuhan. Nah, mana sisi keilahiannya? Itu yang Anda susah cari. Iya, itu. Ya, sisi keilahiannya dia itu adalah Bapa itu sendiri. Berarti karena bukan dia sisi keilahian. Itu bukan sisi keilahian Yesus. Tapi Ya, kalau dari apa gini lah, kemungkinan gini loh bang, maksudnya abang orang jago ini kan gini. Tapi dapat kalau tadi pemikiran, apakah Allah Bapa itu kan, Allah Bapa ini kan yang berkuasa, bisa melakukan apapun di dunia itu kan gitu. Iya. Nah, apakah mungkin Allah Bapa itu gimana ya kata bahasa pasarannya, menyamar sebagai manusia kan gitu, ibaratkan lahir sebagai manusia kan gitu, ibaratkan gini loh. Tetapi kalau kita kaji-kaji, sedangkan Yesus setiap melakukan keajaiban, dia berdoa dulu kepada Allah Bapa kan gitu. Pintar. Masuk ini bareng, masuk. Itu kan kemanusiaannya. Bayar cash. Kemanusiaannya. Iya. Apakah mungkin gini? Terakhir gini loh bang, terakhir gini. Kalau orang yang bisa berpikir, jadi berpikir seperti ini, apakah Allah Bapa? Dari narasinya Anda tuh seolah-olah tuh kayak narasi Islam. Loh, ya sudah mulai sehat ya. Itu faktor real. Dia tidak bisa menerima kebenaran nih. Bukan masalah, datang lagi Pak Ustaz. Bang. Kalau itu saya yakin itu, tapi dari narasinya Anda tuh loh. Karena dia menggunakan akal. Gini loh Saudara bang. Kita dari gereja mana itu harus lemah lembut bang. Kita itu kalau memberitakan kebenaran, mempertahankan kebenaran itu harus lemah lembut. Kan gitu. Dari Harus gereja kita mana, ikuti Dey? pertanyaan dia kan gitu. Pertanyaan dia bertujuan apa? Bertujuan kepada Islam, apa ya. kan gitu. Harus kita tahu bang pertanyaan Ya, itu. dia kan mengatakan begini, tujuan dari Bang Zuma kan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya Tuhan itu hanya Allah Bapa. Begitu enggak Bang Zuma? Iya dong, pasti dong. Ya kan? Nah, sedangkan yang saya maksudkan itu, Yesus itu adalah bagian dari Allah Bapa itu sendiri. Paham nggak? Iya, bagian itu kan berarti apa bang? Bagian itu di luar Allah Bapa, di sekitarnya. Ibaratkan gini loh, bagian itu bukan, ibarat bagian itu kan tentang pengajaran, bukan satu. Gini loh bang, kita kaji gini loh bang, bukan apa. Kalau kita katakan satu dari tentang pengajarannya. Pintar sekali. Namun kalau manusia itu, Tuhan kan nggak pernah mati. Kalau Allah Bapa itu kan pintar. Namun ketika Yesus lahir, dia itu sebagai manusia yang gimana layaknya manusia mengalami kematian, kan gitu. Iya, yang mati itu kemanusiaannya bang. Yang lahir itu kemanusiaannya. Iya, yang pahamnya mati itu kemanusiaannya. Tuhan itu nggak pernah mati. Pahamnya aku maksudnya. Pahamnya aku maksudnya bang. Tetapi gini loh bang, itu memang hal wajar, memang manusia dia di dunia bang. Tetapi dia manusia yang paling berbeda dari semua manusia. Dia mati bukan meninggalkan jasad, kan gitu.
Tetapi jasadnya terangkat juga ke surga. Gitu loh. Dia manusia yang berbeda. Itu dia, Bang. Tetapi kalau dikatakan manusia pasti manusia kan gitu. Nah, pintar sekali. Itu dia, Bang. Poin dari Bang Merpati ini apa? Poinnya gini, Bang. Kita harus bijak lah, Bang, untuk mengapakan pertanyaan seseorang, Bang. Poinnya. Poin dari narasinya, Bang. Mr. Lee, Katolik Protestan. Kalau untuk yang namanya dikatakan Tuhan Yesus itu manusia, itu harus kita terima, Bang. Tetapi ajaran itu yang saya tidak terima itu kalau dikatakan Yesus itu bukan Tuhan, paham nggak? Nah, sekarang saya sama Merpati. Bang Merpati saya kata Yesus itu Tuhan. Lucu. Saya tanya sama abang nih. kalau gini, Bang, kita pribadi kita masing-masing itu, Bang. Kita anggap dia Tuhan. Iya, perlu kita masing-masing. Cuman kan saya ingin tahu. Saya saja, Bang. Saya ingin tahu apakah Yesus itu Tuhan. Abang kalau pengen tahu, tanya dari hatimu, Bang. Dari hatimu. Ini sudah ketahuan ini bukan Kristen. Loh, gini loh, Bang. Nanti dia waras, Bang. Bang Merpati ini pakai otak. Kalau jago nggak pakai otak dia. Tuhan itu seperti apa? Udah dibilang tadi, Tuhan itu nggak pernah mati. Mr. Lee, buka kamera. Makanya, Bang, gini loh, Bang, kita pertanyakan dari dalam hati kita. Makanya kita bilang gini. Aku Mr. Lee yakin, Katolik. Gini, terbuka aja kita. Aku yakin Yesus itu Tuhan. Yakin aku. Cuman nggak aku tampilkan di layar. Gitu loh, Bang. Iya betul lah. Kita kan nggak perlu tampilkan. Bagaimana kita mau tampilkan itu kan keyakinan kita masing-masing. Makanya saya ingin tanya sama abang itu, apakah abang yakin Yesus itu Tuhan? Abang sudah mengatakan Yesus itu Tuhan. Udah selesai. Nah, kan Yesus itu memiliki sisi kemanusiaan, memiliki sisi ketuhanan. Dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Iya, namun kalau Tuhan itu ada satu, Bang. Hanya satu Tuhan. Iya, dan Kristen juga. Kristen itu Tuhan itu cuma satu, Allah Bapa. Allah Bapa, Tuhan itu dan Putra. Enggak, Abang bertanyakan lah. Abang paham pengertian dari Tuhan? Pengertian dari kata Tuhan? Ya Tuhan, ini menurut apa? Versi apa? Versi Islam? Jangan versi Islam, versi semua itu. Enggak ada versi Islam, versi apa? Tuhan itu semua, itu semua agama. Tuhan apa yang kita sembah? Tuhan apa yang kita sembah? Tuhan itu, Bang, untuk semua umat-umatnya di dunia ini, mau itu agama Muslim, mau itu agama Hindu, Buddha, segala macam. Betul. Nah, jangan abang bilang versi Muslim, versi apa? Enggak boleh gitu. Tidak, karena berbeda, Bang, berbeda. Karena begini, kenapa saya mengatakan begitu? Ya, di istilah pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah dalam Kristenan meyakini ketuhanan yang Maha Esa? Iya. Buddha, iya. Ketuhanan yang Maha Esa, Buddha, artinya. Konsepnya kita berbeda. Kita sama Islam itu sama menuhankan Allah Bapa, tapi konsep kita berbeda. Paham nggak? Konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam Islam dan Kristen itu beda. Kalau lebih jelasnya begini, kalau dalam kekristenan Tuhan. Iya, bukan paham. satu tok, tapi kalau dalam Islam itu satu tok, tunggal. Ini maksudnya Bang Juma. Kalau dalam Kristen maksud Bang orang jago ini tema Bang ini. Gantikan aja, mana bukti kalau Yesus itu adalah Tuhan. Ya Tuhan, dia itu maksudnya gitu, Bang. Karena kan arti ketuhanan ini kan jelaskan tadi. Sudah saya jelaskan. Bang, untuk Bang Juma nanti kan gini. Kalau untuk Bang Juma bukan aku mengajari kan gitu. Kalau bikin tema itu memang harus untuk yang detail pasti gitu loh, Bang. Makanya tadi saya bilang begini, Bang Berkati. Saya bilang kayak gini, Bang Juma, kalau mau bikin judul, kalau ingin menegaskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tulis di situ mana bukti kalau Yesus itu Tuhan. Gitu, itu lebih tepat sasaran. Kalau Anda menulis di situ bukti ketuhanan, ya,
kita meyakini, Kristen meyakini ya Yesus itu memiliki sisi ketuhanan karena dia itu bagian dari Allah Bapa itu sendiri atau kesatuan Tritunggal. Buktinya mana? Buktinya mana? Sekarang saya tanya sama Anda bisa buktikan Allah di mana? Anda bisa di mana? di mana Allah? Yang bisa ditunjukkan di mana posisinya itu makhluk. Oke. Itu baru Tuhan. Syarat Tuhan, syarat Tuhan adalah satu. Tunggu, sabar. Syarat Tuhan itu adalah tidak menempati ruang dan waktu. Itu syarat Tuhan. Syarat makhluk menempati ruang dan waktu. Yesus di mana posisinya? Menempati ruang dan waktu atau tidak menempati ruang dan waktu? Yesus itu ciptaan. Oke, udah dan dia selesai. Nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dipisahkan itu. Bagaimana ceritanya Anda tidak bisa memisahkan antara pencipta dengan cipta? Islam iya. Kalau di Islam iya. Pencipta, itu kan ya pencipta. Kenapa Anda membawa narasi itu? Kenapa? Karena Anda sudah terjerat oleh orang Farisi yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Apa kata Yesus tentang dirinya? Apakah dia ada sisi keilahian? Coba. Apakah Yesus memiliki sisi keilahian menurut Yesus? Mana? Sisi dari Allah itu sendiri ya. Iya dong, dia memiliki sisi ketuhanan. Itu menurut Anda. Sekarang menurut Yesus apakah sama dengan menurut Anda? Kalau Anda ingin membantah Yesus tidak memiliki sisi ketuhanan, di mana datanya? Yesus sendiri yang menerangkan. Di mana? Yohanes 8:42. Aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa. Aku datang bukan atas kehendakku. Saya buka sini, bentar. Yohanes ayat berapa tadi? Silakan. 8:42. Ya? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, yang itu. Yes. Oke. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Nah, terus mana sisi keilahiannya mana? Dia datang bukan atas kehendaknya. Ada berapa kehendak pada diri Tuhan? Benar. Ya, pada diri Tuhan ada berapa kehendak pada diri Tuhan? Ya satu. Yang satu ini berkehendak menjadi Yesus atau tidak? Ya berkehendak dong. Kenapa Yesus mengatakan bukan atas kehendakku? Kalau dia adalah Bapa. Ayo. Gimana? Kenapa Yesus tidak mengatakan aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri? Kalau dia adalah Bapa itu sendiri. Abang tahu Tritunggal enggak? Tritunggal. Gugur Tritunggal di situ, gugur. Yesus tidak masuk ke dalam sang pemilik kehendak. Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri. Gugur Trinitas. Anda tahu di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, Yesus dalam hakikat yang sesungguhnya adalah sama seperti bangsuba. Tidak bisa dipisahkan. Keadaan Yesus yang sebenar-benarnya adalah sama seperti bangsuba. Gak bisa tidak. Coba Anda baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Anda tidak akan bisa menghadapi Tritunggal untuk masuk ke dalam zona ketuhanan terhadap Yesus. Itu nggak bisa. Gugur seketika di sana. Coba Anda baca. Iya, dari saya melihat ya, dari ayat yang Anda kutip ini seolah-olah Anda ingin memisahkan Yesus dengan Allah. Yesus yang mengatakan itu, bukan aku. Iya. Maksud saya Anda mengutip ayat ini, ayat mengambil kata ayat-ayat dari Alkitab dengan tujuan ingin memisahkan
antara Yesus dengan Allah Bapa. tujuan untuk menyadar itu Tuhan untuk orang jahat, bukan untuk semua orang. Yang Anda maksud Yesus karena begini, Manusia, Bang. dia manusia. Ya memang manusia. Kami tidak menyembah kemanusiaannya. Ya makanya dia bukan. Kenapa dia menjadi Tuhan bagi sekelompok orang? Karena memang dia dilantik untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Dan orang jahat ini tidak berhenti sampai di situ. Orang jahat ini menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk menjerat orang-orang asing di luar sana untuk ikut-ikutan menyembah kepada Tuhan yang dilantik tersebut. Termasuk Anda terjerat di situ. Paham? Sebelum Yesus itu dilantik menjadi Tuhan, Yesus sudah bertuhan. Yesus itu hamba Tuhan. Yesus punya Tuhan. Tetapi ketika Yesus turun ke bumi, di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, orang-orang membuat makar, membenci dia, berupaya membunuh dia. Sehingga Tuhan yang mengasihi Yesus, menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan bagi pembenci-pembencinya. Baca KPR 2:36. Seketika itu apa yang terjadi? Mereka sedih mendengarkan perkataan Petrus itu. Apa katanya? Lalu apa yang harus kami lakukan? Kalian harus bertobat dan selamatkan dirimu dari angkatan jahat ini. Jadi kalian ini sebenarnya adalah orang yang dijerat dengan ajaran orang Farisi. Sebenarnya kalian itu adalah orang-orang yang baik, tapi karena kalian percaya kepada jeratan Farisi, kalian masuk ke sana menyembah manusia Yesus yang diperuntukkan menjadi Tuhan bagi orang jahat. Nah, sekarang Anda berhadapan dengan saya, berhadapan dengan umat Islam. Untuk membuktikan Tuhan Anda itu adalah Tuhan, Anda harus memiliki apa? Konsep apa? Konsep irasional. Apa itu? Yesus memang sepenuhnya bukan Tuhan, tapi sepenuhnya juga Tuhan. Apa ini? Lah iya, kan dalam ajaran Anda kan tidak sama seperti itu, ya kan? Dalam ajaran Anda, dalam ajaran Islam, Tuhan itu tidak bisa menyerupai makhluknya, ya kan? Nah, kalau menurut Sedangkan Yesus, dalam Kristenan bisa. Allah Bapa bisa. Saya katakan, Kristen, saudaraku Kristen, kalian memang punya Tuhan namanya Yesus. Saya akui itu. Tuhan kalian bernama Yesus. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi sudah menghadiahkan Yesus sebagai Tuhan bagi kelompok tertentu. Dia tidak dihadiahkan, dia itu Tuhan itu sendiri. Dari baca KPR 2 nomor 36 Anda baca. Dari mulanya gimana? Tadi Yesus sendiri mengatakan Yohanes 8:42. Gimana? Anda mengatakan dari semula Yesus itu Tuhan. Buktinya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Anda mengatakan Tuhan itu mengatakan Tuhan memiliki satu kehendak saja kan? Sebelum ada Yesus di bumi, satu kehendak ini ketika dia sendiri yang ingin turun ke bumi, setelah dia menjadi manusia, maka dia berbicara, aku datang atas kehendakku sendiri. Itu kalau dia adalah sang Tuhan. Tapi faktanya dia mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan dia sang maha kehendak. Bukan. Tetapi dia adalah manusia paripurna, manusia yang super duper, yang diutus sebagai bukti kekuasaan Tuhan kepada kaum Bani Israel. Agar Bani Israel percaya kalau dia adalah Mesias, manusia suci, terkemuka di dunia dan akhirat, dan dia akan menjadi hakim nanti di akhir zaman. Dia hanya manusia, bukan dia sebagai Tuhan. Makanya seluruh rentetan mujizat yang Yesus lakukan, seluruh ucapan yang Yesus sampaikan, itu adalah mujizat, itu adalah pekerjaan dan ucapan sebagai seorang Nabiullah kepada Bani Israel. Nah sekarang Anda keteteran membuktikan dia Tuhan. Kenapa? Karena pada prinsipnya dia adalah manusia yang dibentuk, dibuat, dilantik menjadi Tuhan bagi orang jahat. Bagaimana Anda bisa membuktikan ini pisang? Begitu beratnya Anda membuktikan ini pisang, begitu beratnya juga Anda membuktikan Yesus manusia itu adalah Tuhan. Itu bukan.
Anda paksakan menjadi apa? Menjadi pisang. Ya jelas itu pulpen. Begitulah Yesus manusia, begitu Anda memaksakannya jadi Tuhan, Anda hanya mutar-mutar seperti kentut yang sembunyi di dalam celana. Mulai. Sekarang Anda buktikan manusia Yesus Tuhan. Apa kata Anda? Memang Yesus itu punya sisi kemanusiaan, tapi dia juga punya sisi keilahian. Apa buktinya sisi keilahiannya? Ya karena dia berasal dari Bapa itu. Alam semesta ini berasal dari mana? Dari Allah Bapa. Berarti Bapa juga alam semesta ini? Coba lembutkan hatinya. Hatinya. Iya. Nah, begitu dong. Sekarang ketika Yesus hidup di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, dia bertuhan atau dia ateis? Itu dulu. Gimana? Ketika Yesus datang penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, dia bertuhan atau dia ateis? Dia memiliki sisi ketuhanan. Jangan lagi kau pakai istilah itu. Temamu begitu, ini sama halnya kau mengatakan dia juga memiliki sisi kepisangan nih. Nggak ada, beda, jangan disamakan. Loh, kalau begitu buktikan sisi ketuhanannya Yesus mana? Karena dia berasal dari Allah Bapa. Paham gak sih? Segala sesuatu berasal dari Bapa. Baca Matius 4 nomor 4. Contoh, nih, saya kasih perumpamaan nih. Ini yang membuat kita berbeda ya. Nih, contoh. Saya dengan bapak saya, ya, itu Anda katakan beda. Ya enggak? Sama? Enggak jelas. Kok enggak jelas? Kamu kan ingin membedakan antara Yesus dengan Allah Bapa. Anda kan ingin memisahkan. Kecuali Anda ingin Anda manusia, Anda monyet, baru beda. Mulai. Enggak. Kecuali Bapak Anda manusia dan Anda monyet, baru beda. Selama Anda manusia, Bapak Anda juga manusia, sama. Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Framing Anda, kebanyakan framing. Lalu apa yang Anda ingin sampaikan? Apakah Bapak dan Anda beda? Tidak, sama-sama manusia. Saya bukan bahas manusianya. Lalu bahas apanya? Dengar dulu. Saya dengan bapak saya beda. Enggak. Setuju enggak? Enggak. Oke, ketika Anda berbicara sama saya, apakah Anda berbicara sama bapak saya? Enggak, lain kalau berbicara. Tapi ketika Anda berbicara mengatakan apakah saya dan bapak saya sama, saya katakan sama. Sekarang Anda mengatakan beda, apanya yang beda? Lah beda lah, bapak saya di mana, saya di sini, bapak saya di mana? Berarti bapak dan Yesus beda? Memiliki kesamaan, sama-sama Tuhan. Anda dengan bapak Anda juga memiliki kesamaan, sama-sama manusia. Iya, Yesus dengan Allah dia begitu, sama-sama Tuhan. Di mana bukti ketuhanan Yesus? Ya karena dia berasal dari Allah Bapa. Baca Matius 4 nomor 4, coba baca. Baca dulu. Lembutkan hatinya. Kamu masih malu, kamu masih anak-anak. Bukan masalah lembut hati. Lembutkan hatimu, jangan kau lawan dirimu. Jangan lawan kotor kemanusiaanmu. Saya pernah mendengar dalam Islam bahwa hidayah itu bukan hakmu, bukan hak Nabi Muhammad, tapi haknya Allah. Nah, haknya Allah mendatangkan hidayah bagi orang yang melembutkan hati, bukan yang mengeraskan hati. Allah tidak memaksakan orang untuk mendapatkan hidayah, tapi orang itulah yang menerima hidayah itu membuka hatinya. Lembutkan hatimu, ku bilang. Baca Matius 4 nomor 4. Bentar. Ya. Tadi saya sudah baca. Oke, kita lanjut. Matius berapa? 4 nomor 4.
Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari mulut Allah. Setiap manusia bukan hidup dari roti saja, tapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut. Berarti kita ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bedanya dengan Yesus apa? Ya sama. Ya sama. Jadi kita ini pada mulanya firman yang datang keluar dari mulut Tuhan menjadi manusia. Sama. Dah, lembutkan hatimu. Iya, terus. Lembutkan hatimu. Iya, terus kenapa? Ya, sudah. Kau mengatakan Yesus punya sisi keilahian karena dia keluar dan berasal dari Bapa. Bedanya dengan kita apa? Terkait dengan roh. Sama. Anda baca sama. Anda baca kejadian 6 nomor 3. Coba. Tadi kita berasal dari firman. Kok nggak jelas dikasih data, kok nggak jelas? Berapa? Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6. Ya, nomor 3. Berfirman Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya berdiam dalam diri manusia. Aku tanya samamu, roh yang ada di dalam diri Bang Suma ini roh siapa? Rohnya Allah. Jasadku ini firman atau bukan yang keluar dari mulut Tuhan? Iya. Gimana? Jasadku ini berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Betul? Iya. Matius 4 nomor 4. Firman yang menjadi daging. Ini daging berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Roh yang ada di dalam adalah roh Tuhan. Berarti aku sama dengan Yesus. Bedanya, Yesus Nabi, Yesus Rasul, dia diberi kekuatan. Dan Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti segala mujizat yang ada pada diri Yesus, sekiranya diberikan juga kepada Bang Suma, maka Bang Suma juga bisa berjalan di atas air, bisa membangkitkan orang mati, bisa juga kemudian membuat orang buta dan lumpuh sembuh. Tetapi hanya Yesus yang diberi karena dia manusia pilihan. Namun bukan Tuhan. Ketika dia datang memberikan mujizat, orang Yahudi tidak terima, orang Yahudi cemburu, orang Yahudi ingin berkongkol-kongkol membunuhnya. Lantas Tuhan marah karena Yesus orang dikasihi. Maka Yesus yang mereka salibkan dijadikan Tuhan bagi mereka. Mereka tidak ingin ke neraka sendiri, maka mereka nyebrang lautan, menjelajahi daratan, menjerat orang-orang asing untuk menjadi pengikutnya agar bersama dengan mereka ke neraka. Apa buktinya dalilnya? Baca Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Anda berasal dari mana? Roma? Enggak mungkin. Agama Anda dari Roma? Enggak mungkin Anda terima. Agama Anda berasal dari ahli Taurat, orang Farisi. Kristen berakar kepada ahli Taurat. Kalianlah yang orang neraka yang 2 kali lebih jahat yang dinubuatkan Yesus itu. Apa buktinya kalian orang neraka? Orang Yesus bertuhan kok dianggap Tuhan? Ya, saya ada 2 pertanyaan. Boleh nggak? Ya, silakan. Pertanyaan pertama, apa itu Islam? Islam adalah damai sejahtera. Oke, kalau berserah diri kepada Allah itu apa? Muslim. Yohanes 14:31. Yohanes 8 nomor 29. Yesus Muslim yang taat. Yesus selalu berserah diri kepada Tuhannya, mengasihi Tuhannya, melakukan setiap apa yang diperintahkan Tuhannya untuk ia lakukan. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan pekerjaan yang berkenan dalam dirinya. Muslim Yesus itu. Makanya dia disebut juru selamat.
Selamat akar Oke, katanya kedua, salam. kedua. Salam akar kata Islam. Yesus Oke, juru yang kedua, Islam. Oke, yang kedua. Dalam Islam kan Yesus itu dikatakan tidak disalib, betul nggak? Yes, betul. Terus yang disalib itu siapa? Yang disalib itu orang yang diserupakan yang kemudian penyalibnya dianggap Isa. Inilah yang kalian alami sekarang. Siapa dia? Dia siapa? Tidak dikatakan siapa, tapi diserupakan bagi mereka yang menyalib. Makanya bagi mereka yang menyalib itu menyangka itu Yesus, padahal itu bukan Yesus. Iya, itu saya tahu itu, saya tahu. Ini kan ada orang nih, dalam Islam kan begitu ya, yang saya pernah dengar. Ada orang yang diserupakan, mukanya mirip dengan Yesus. Iya kan? Yesus diselamatkan. Sedangkan kemudian yang disalib itu wajahnya mirip dengan Yesus. Sebelum diserupakan wajahnya sama seperti Yesus, sebelumnya dia ini siapa? Dia adalah Yudas. Yudas. Oke. Yes. Apakah Yudas itu dia murid Yesus juga? Ya. Oke. Itu aja dulu Bang, saya izin pamit. Oke, silakan. Ingat, yang kalian sembah, yang kalian puja-puja di gereja itu adalah Yudas dalam nama Yesus. Oke. Baik Bang. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Bang buat Bang Lunas. Oke. Jangan kau bangunkan Bang Lunas. Biarkan dia tenang-tenang aja dulu. Minum air dulu. jadi lapar ya, tadinya kenyang langsung lapar. Saya naik duluan dari orang-orang itu tadi, Bang. Oh gitu. Sudah makan, Iya. tapi begitu jumpa dengan mereka Langsung lapar terus. Saya ada pertanyaan ini Bang Juma. Silakan. Boleh kan? Boleh. Menurut Bang Juma, apa yang keluar dari mulut Yesus menurut yang abang baca di Alkitab, apakah ada dusta atau tidak? Enggak ada dusta Bang. Enggak ada dusta. Berarti abang percaya dengan Matius 16:19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, ya kan? Iya. Terus di Filipi, tunggu Bang. Tunggu ya, saya padamkan lampu dulu ya. Oke. Gimana? Ya kan tidak ada dusta kan, berarti Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Yes. Ya kan? Terus di Efesus 1, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini Petrus yang terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya kan? Ini orang yang pegang kunci kerajaan surga loh. Iya. Karena tidak mungkin saya lebih percaya Bang Juma dari yang pegang kunci kerajaan surga. Iya, boleh. kan? Boleh. Ya kan? Boleh. Di sini Siap. Petrus panggil Yesus itu Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Di 1 Ya kan? Petrus 2 itu kan? Di Efesus juga ada Bang, di Efesus 1 Efesus 1 3 dengan di Petrus dengan Petrus 1 Petrus 1:3. 1 Petrus 1:3 Bang. Efesus 1 Di nomor 3. Efesus 1 nomor 1. Iya. 1:3. Efesus 1 Iya. ayat 1 pasal ini 3, terus di Petrusnya terbalik.
Iya, terbalik oke lah ya. Karena saya sudah lapar ini. Terus di 1 Petrus 1:3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Ini maksud saya begini, bukan saya tidak percaya orang-orang lain seperti Bang Juma atau siapapun itu. Tapi ini kan Abang Juma juga sepakat bahwa Yesus itu tidak ada dusta yang keluar dari mulutnya, ya toh? Iya, iya. Nah, berarti abang percaya dengan itu tadi apa tadi yang Matius 16:19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, ya kan? Itu diberikan kepada Petrus. Terus yang Anda bawa ini adalah surat Paulus kepada orang-orang jemaat yang ada di Efesus. Maksudnya gimana? Ya, kan itu kan di ini juga ada loh Bang. 1 Petrus. Ini kan di 1 Petrus. Ini kan Petrus juga yang berkata, yang di apa katanya? 1 Petrus 3 kan 1:3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Mana ada kayak begitu bunyinya di Petrus? Diperbaiki dong. Ada loh. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ada masa saya tipu. Ini mau tunjuk atau apa katanya? Ini loh Bang. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Ya kan? Jadi kesimpulan dari ini Bang Juma, tidak ada salahnya saya anggap Yesus itu Tuhan, yang pegang kursi kerajaan surga aja bilang dia Tuhan, panggil dia Tuhan, ya kan, panggil Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, saya tepuk tangan untuk itu dulu. Ya kan? Jadi gini, kalau dikatakan bahwasanya Petrus dijadikan sebagai pelanjut tongkat estafet daripada pengajaran Yesus, oke. Ingat ya, ketika di dalam Petrus menuliskan yang Anda maksud itu 1 Petrus 1:3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Father Kurios Kristus Tuhan Yesus. kita Yesus Kristus. Nah, kan begitu tulisannya kan? Sekarang kita lihat. Yesus. Sekarang kita lihat. Petrus itu bukan orang Indonesia, bukan? Bukan dong. Orang apapun dia, tapi dia panggil Yesus juga Tuhan. Sabar dulu, iya. Petrus ini kan murid Yesus ini dia. Kepas nama aslinya kan? Si Kepas ini orang Ibrani, orang Yahudi. Ketika dia berbicara tentang Yesus dan juga Tuhannya Yesus, dia harus mendudukkan Yesus itu sebagai rasa bahasa orang sana. Nah, kalau kita paksakan masuk dalam bahasa Yunani, maka bunyinya begini. Father Krios, Bapak Tuhan. Bapak Tuhan Yesus Kristus. Yang kami hormati Bapak Tuhan Zuma. Bapak Tuhan Zuma, bukan Tuhan Bapak. Coba dilihat tuh. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan Yesus Kristus. Harus kembali ke dalam bahasa aslinya biar nggak disesatkan. Father, kalau dalam bahasa Yunani bukan Father sebenarnya, Pater Kurios. Pater Kurios artinya adalah Bapak Tuhan. Bapak Tuhan itu bukan Theos, tapi Kurios artinya Tuhan, Bapak Tuhan tanah, Bapak Tuhan Takur, Bapak Tuhan Zuma, Bapak Tuhan Adam, bukan Tuhan langit bumi. Karena Tuhan itu cuma satu. Yang terpuji yang lebih dulu disebut situ adalah Allah. Terpujilah Allah. Sama seperti kami umat Islam, kami memuji Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan kami memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujilah Allah dan Rasulullah. Pujilah Allah dan Rasulullah. Rasulullah di sini bukan setara dengan Allah. Sama seperti dari itu. Terpujilah Allah dan Tuhan Yesus.
Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? Fattakullah wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taat jugalah kepadaku. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Jadi Yesus harus dikenal sebagai Tuhan. Yes, kami beriman Sayyid itu Tuhan. Rob itu juga Tuhan. Berarti Bang Juma mau bilang ini salah terjemahan. Bukan itu. Itu kalau Anda pahami bahwasanya dalam bahasa yang sesungguhnya itu Tuhan, Bapa Tuhan Yesus Kristus. Bung, kalau Anda sadar ketika kata Yesus diikuti dengan Kristus, Kristus itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Maka Yesus manusia yang diurapi Tuhan. Betul. Nah, ya, makanya arti sebenarnya begini. Terpujilah Allah dan Tuhan Yesus yang diurapi Tuhan. Iya dong. Berarti kalau iya dong. Iya dong. Iya betul. dong. Maksud saya begini, Bang. Kalau di ini Efesus ini atau dengan di Petrus 1 Petrus tadi Abang bilang salah terjemahan. Ya, iya. gitu. Sebenarnya kalau orang paham tidak bisa disesatkan. Tapi kalau dikatakan tujuannya mau menyesatkan, jelas itu salah terjemah. Di mana salahnya? Karena dia disebut di situ adalah Bapa tanpa huruf K. Terus Tuhan harusnya Tuhan. Itu penyesatan itu. Penyesatan. Harusnya yang tertulis terpujilah Allah, Tuhan Yesus yang diurapi Tuhan. Kan Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Iya, betul. Nah, sudah selesai. Anda percaya kepada Yesus? Percaya. Anda percaya kepada Petrus? Percaya. Percayalah bahwa yang harus dipuji di sana adalah Allah, dan pujilah juga utusannya, yaitu Tuhan Yesus yang diurapi Tuhan. Udah selesai. Nggak ada masalah pun situ. Tetapi karena saudara kami Kristen harus mencari dalil, mencari data, mencari supaya Yesus itu Tuhan, maka segala-galanya merujuk kepada ketuhanan. Sedikit-sedikit Tuhan. Sedikit Tuhan. Kurios jadi Tuhan. Utusan Tuhan jadi Tuhan. Rasul Tuhan jadi Tuhan. Mesias jadi Tuhan. Semua jadi Tuhan. Karena kenapa? Berarti ayat kalau ini gugur dia, Bang, untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Pastinya. Karena tapi satu hal yang positif yang Anda harus ketahui, bahwa menurut Bang Suma ada dua yang mau Yesus itu menjadi Tuhan. Yang pertama, Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan bagi orang Farisi. Yang kedua adalah Kristen Indonesia. Dalam hal ini Lembaga Bible Indonesia. Lembaga Bible Indonesia telah melantik Tuhan Yesus menjadi Tuhan Yesus. Oke, Bang. Nggak apa-apa itu, Bang. Ya, jadi Tuhannya Yahudi menyesatkan orang-orang Farisi dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, dan Lembaga Bible Indonesia menyesatkan Kristen Indonesia dengan melantik Yesus yang adalah Tuhan menjadi Tuhan. Saya kira begitu. Iya. Satu pertanyaan lagi, Bang. Oke, silakan. Apa bedanya firman dengan berfirman? Oke. Apa bedanya firman dan berfirman? Firman adalah kata. Berfirman berkata. Berfirmanlah Tuhan, berkatalah Tuhan. Firman Tuhan, kata Tuhan. Jadi ketika kita berbicara, ya kata, firman itu kata. Kalimah dalam bahasa Quran. Kalimah. Kalam adalah sifat. Kemampuan berkata. Jadi firman Yesus adalah firman Tuhan. Yesus adalah perkataan Tuhan. Kenapa Yesus disebut sebagai perkataan Tuhan? Ya karena memang betul Yesus itu perkataan Tuhan. Maksudnya apa perkataan Tuhan?
Yesus berada di bumi bukan berasal dari kemauan manusia, tetapi kemauan Tuhan, firman Tuhan, perkataan Tuhan. Apa buktinya? Pada bulan ke-6 Gabriel datang, Roh Kudus datang kepada Maria. Maria, ya paman, Tuhan yang Maha Tinggi menaungi engkau. Dia menginginkan engkau hamil dan melahirkan anak. Hendaklah engkau menamainya Yesus. Lalu kemudian Gabriel datang juga tuh kepada Yusuf. Yusuf, jangan kau ceraikan Maria. Sesungguhnya dia sedang mengandung dari Roh Kudus. Apa itu maksudnya dia mengandung dari Roh Kudus? Dia sedang membuktikan ucapan Tuhan yang diantar oleh Roh Kudus kepada Maria agar dia hamil. Maka pada mulanya Yesus itu adalah firman. Pada mulanya Yesus itu adalah perkataan. Pada mulanya Yesus itu adalah kehendak Bapa, bukan kehendak laki-laki atau kehendak perempuan. Berarti benar yang orang-orang bilang sebelum dunia ini dijadikan Yesus sudah ada ya? Sebelum dunia dijadikan, perkataan Tuhan sudah ada, sifat Tuhan sudah ada. Itu juga tidak salah. Berarti kan Tuhan berarti kan Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan, ya kan? Kalau kita lihat Efesus 1 nomor 4, kita semua ini ada sebelum dunia dijadikan. Coba Anda lihat di situ. Bahkan kalau kita lihat Amsal 8 nomor 22, sebelum langit digariskan, Salomo sudah ada di sana. Jadi firman yang dikatakan ada sebelum dunia ada itu merujuk kepada kalam. Kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan, itulah yang kemudian melahirkan adanya kalimah, perkataan, firman. Makanya dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 5, kemuliaan yang ada di kehadirat Bapa yang dimiliki Yesus. Berarti menurut Bang Juma, kita semua ini dan dunia dan segala isinya termasuk Yesus itu adalah dari firman Allah. Iya benar. Kita berasal dari sumber Sang Yang Maha Ada. Kita berasal dari sumber yang Maha Ada. Siapa dia? Yaitulah Sang Khalik. Yang qadim itu, yang kekal itu. Yesus juga begitu. Makanya Tapi begini loh Bang. Maksud kalau pemahaman saya kan ada beda sedikit. Ya, bedanya? Ini maksudnya bedanya begini. Ini kan kalau di Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Ya kan? Dan firman itu adalah Allah. Ya. Abang percayakan dengan yang ditulis ini. Berarti firman itu adalah Allah. Berarti kekuatan sang pencipta dari kata-kata Allah adalah Allah, ya kan? Dari ayat ini maksud saya. Firman yang dimaksud bersama dengan Allah itu sifat, bukan makhluk. Iya. Iya, Apa maksudnya itu? apa yang ada dalam diri, apa yang ada di dalam diri Allah. Firman ini kan ada di dalam diri Allah, ya kan? Ya, itu yang disebut kalam, sifat. Oke. Nah, sedangkan Yesus adalah buah dari kalam yang berupa kalimah yang keluar dari Bapa. Jadi gini, saya kasih analogi sederhana. Motor, knalpot, asap, karbon dioksida. Posisi Yesus di mana? Motornya bukan, knalpotnya bukan, asapnya bukan. Tapi mana Yesus itu posisinya? Karbon dioksida, racun yang dihasilkan dari asap. Nah, saya analogikan. Motor adalah Allah, adalah Tuhan. Knalpot adalah sifat berkata-katanya. Kemudian sifat berkata-kata ini mengeluarkan firman keluar dari corong knalpot. Setelah keluar corong knalpot ini berupa asap. Asapnya ini diantarkan oleh Gabriel kepada Maria. Setelah asap diantarkan kepada Maria, firman yang keluar dari knalpot
lahirlah karbon dioksida, racun yang dihasilkan dari asap. Tapi Paham? pemahaman saya paham saya bang. Pemahaman Nah, saya agak beda sedikit bang. Begini. Sabar dulu. Kalau pemahaman Kristen, motor, knalpot, asap, karbon. Yang menjadi Yesus adalah knalpotnya. Knalpotnya menggelinding turun ke bumi menjadi Yesus. Betul? Menjadi asap. Bukan menjadi asap. Knalpot menjadi karbon dioksida. Iya betul. Itu kalau di Kristen itu begitu. Masalahnya kemudian adalah si knalpot ini masih menerima suara dari motor. Sedangkan knalpot ini adalah sumber suara itu sendiri. Tidak bisa lagi bersuara dia karena sudah jadi karbon. Nah, jadi paham saya begitu. begini Bang Juma. Paham saya begini. Ini segala sesuatu ini kan dijadikan berdasarkan firman. Oke Bang. Di Kejadian itu kan berfirmanlah Allah, jadilah bumi. Berfirmanlah, jadilah terang. Berfirman ya kan. Berarti berfirman, dia mengucapkan, ya kan. Ada getaran yang mengeluarkan dari dirinya, kekuatan firman itu kan begitu. Nah, tapi kalau yang di Yohanes 1:14 ini kan firman itu menjadi manusia, dia tidak berfirman, tapi firman itu sendiri yang berubah. Salah. Tapi tidak ada dalilnya itu bahwa Yesus itu dihasilkan berdasarkan berfirman. Diurai. Contoh nih ya. Ini saya kasih contoh. Ini Tuhan berfirman, jadilah asap. Tiba-tiba asap jadi. Ya kan? Yesaya 55 nomor 11. Segala sesuatu yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kupirmankan, apa yang kuucapkan itu terjadi. Jadi asap. Oke? Jadi asap berasal dari firman, yang keluar dari mulut menjadi firman. Nah, sekarang Anda mengatakan firman ini, knalpot ini yang turun jadi itu kan maksud Anda? Firman itu kan dia bisa menghasilkan sesuatu atau menciptakan sesuatu jika firman itu berfirman, ya kan? Iya, betul. Sekarang mari kita buktikan. Ketika Tuhan berfirman keluar dari Tuhan, apakah yang turun dari langit itu, sahabat sekalian, apakah yang turun dari langit ini daging Yesus atau perkataan Tuhan yang diantar kepada Maria? Subhanallah, syukran. Kalau paham saya itu Bang, yang malaikat Gabriel berjumpa dengan Maria itu, dia bukan membawa firman itu, dia hanya menyampaikan pesan. Ya itulah firman, itulah firman yang disampaikan Gabriel kepada Maria. Itulah yang disebut firman yang keluar dari Tuhan. Pada mulanya firman yang keluar dari Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu disampaikan kemudian kepada Gabriel. Gabriel kemudian menyampaikan firman itu kepada Maria. Lahirlah Yesus, firman itu menjadi daging. Begitu uraiannya. Kita istirahat dulu, aku mau ibadah. Habis isya kita lanjut. Oke, thank you. Thank you ya. Terima kasih Bang Adam, thank you. Baik teman-teman sekalian, terima kasih telah mempersamai kita sampai di penghujung hari ini, penghujung masuk maghrib. Salam kenal teman-teman semua yang baru bergabung, Masya Allah. Sebelum kita tutup, ini dong bantu dong teman-teman untuk meramaikan YouTube saya juga. Beberapa bulan ini YouTube Zulkifli Ma'bas itu drop. Jadi saya berharap teman-teman yang hadir pada saat kita live, kita sisipkan waktu untuk masuk ke Zulkifli Ma'bas official. Karena teman di sana pada kesepian tuh. Udah berapa bulan? Udah 2 bulan kayaknya. Teman-teman kita merasa kesepian di YouTube karena tinggal yang cantik-cantik aja yang bertahan di sana. Yang sudah tua sok ganteng, yang sudah tua sok cantik, keliling kemana-mana, tinggalkan yang ganteng-ganteng di YouTube Zulkifli Ma'bas. Masuk ke dalam
barang 10 menit, 15 menit kembali lagi ke TikTok. Ya kan ya, teman-teman sekalian. Dinda Nora, kita tutup aja dulu, Dek. Nanti habis Isya ini lagi saya juga mau pantau tukang kerja bentar. Takutnya kayak semalam kalian asik ngobrol rungkat. Ya, habis Isya dulu, nanti kita bangkit lagi pada jam setelah Isya. Pada teman-teman saya harap lagi sekali lagi ramaikan di YouTube. Biasanya kan rame tuh di YouTube. Sekarang sepi di YouTube-nya. Yang tinggal di YouTube itu tinggal anak-anak ganteng aja. Kenset aja yang di sana yang pada ribut bertengkar di situ. Yang nenek-nenek, kakek-kakek udah pindah semua tuh bertamasya entah kemana. Ya kan? Ya kan? Masuk di YouTube bareng 10 menit, 15 menit di sana, ngamuk di situ, habis itu kalau mau kembali lagi silakan. Biar rame YouTube-nya kembali seperti biasa. Karena di TikTok ini setelah kita rungkat itu tidak bisa lagi disimak oleh orang-orang yang datang setelah kita nantinya. Tapi kalau YouTube itu bisa ditonton sampai kiamat selama YouTube itu masih ada. Jadi silakan Anda masuk di YouTube Zulkifli Mabes mulai sebentar malam ya. Saya akan sering-sering mengingatkan supaya masuk ke YouTube. Oke teman-teman, kita sholat maghrib dulu. Terima kasih sudah mempersamai kita. Minta maaf ketika ada hal yang kurang berkenan, baik itu saudara saya muslim maupun non muslim. Saya sebagai apologet Islam senantiasa tidak akan gentar menyatakan kebenaran itu adalah kebenaran, yang salah itu salah apapun resikonya. Karena negara menjamin, agama saya, pemeluknya menjalankan agamanya masing-masing, maka saya percaya diri untuk menjalankan misi ini, yaitu berdialog, diskusi lintas agama untuk memberikan edukasi, pencerahan kepada umat, baik itu dari Kristen maupun Islam. Kepada pendeta, pastor yang kurang berkenan dengan apa yang saya sampaikan, silakan masuk ke call saya, kita urai, kita jelaskan biar umat mendengarkan. Kalau ada yang keliru saya minta maaf, tapi ketika Anda yang keliru, tolong dikurangi untuk melakukan khotbah di gereja orang gitu. Oke, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah banyak masuk ke YouTube. Thank you. Andai tidak maghrib, aku sapa kalian semua yang di YouTube satu-satu. Saya sangat menghargai teman-teman yang ke YouTube ya. Kenapa? Karena YouTube itu adalah aset. Itu aset keilmuan.